Bab 3261, Prajurit Dewa Raksasa. Meskipun dia tampak dalam kondisi menyedihkan, raungannya yang memekakkan telinga masih tertanam dalam hati setiap orang. Banyak pelarian penjara yang didorong oleh Li Yao, dan mereka mengepalkan tangan mereka lagi. Namun, saat mereka melihat raksasa perak yang megah itu, keyakinan mereka runtuh lagi. Seperti Raja Iblis yang bisa menelan segalanya, raksasa itu berdiri di depan Pulau Bahtera. Guntur dan pasang surut adalah budaknya, dan semuanya bergulung-gulung di sekitarnya. Ratusan kapal besar yang telah mengapung di permukaan laut, bukan hanya kapal kargo dan tanker seberat 10.000 ton, tetapi juga kapal perang di Angkatan Darat dan bahkan seluruh kelompok pengangkut, semuanya diliputi medan gaya tak terlihat dan mengambang di udara. Di kapal kargo dan kapal perang, banyak sekali penjaga penjara dan awak kapal yang panik dan berlarian di geladak bagaikan semut di panci panas. Akan tetapi, bahkan ketika mereka mencapai ujung geladak, yang dapat mereka lihat hanyalah permukaan laut, yang berada ratusan meter di atas tanah. Beberapa dari mereka mengumpulkan keberanian dan melompat turun, tetapi langsung ditelan oleh ombak yang ganas. Beberapa dari mereka berpegangan pada pagar dan tali, berusaha untuk tetap hidup sedetik lagi. 1 detik kemudian, hampir 100 kapal raksasa, jutaan ton baja, bola meriam, dan bahan bakar, semuanya dihancurkan ke tengah Pulau Bahtera oleh raksasa putih perak. Ledakan, 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 persenjataan puluhan kapal perang meledak satu demi satu, membakar tangki bahan bakar kapal perang lainnya. Sejuta ton baja terbakar hebat, seolah-olah akan berubah menjadi magma yang membakar dan mengubah seluruh pulau menjadi patung-patung perak. Orang yang tidak tahu malu. Kau tidak tahu betapa mengerikannya tubuh super yang sebenarnya ketika mereka mengumpulkan kebijaksanaan dan kekuatan miliaran makhluk. Hong Chao, sang kehendak bumi, mencibir dengan jijik. Apakah menurutmu mengalahkan 1% dari diriku cukup untuk membuatmu menari kegirangan? Aku hanya mengampuni nyawamu beberapa kali karena aku penasaran dengan trik apa yang bisa kau mainkan sebelum kematianmu, bodoh. Ini adalah penjara reinkarnasi, wilayah absolut yang kubuat. Aku memahami semua hukum di dunia kecil ini dan dapat dengan bebas memanipulasi sebagian besar materi dan energi di sini. Tidak ada yang bisa mengalahkanku di sini. Tidak ada seorang pun. Benarkah begitu? Di bawah baja yang terbakar dan miliaran ton tulangan baja dan beton, suara Li Yao terdengar seperti bilah tajam. Lalu, berapa persen kekuatanmu yang setara denganku saat ini? Ledakan, 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 berdecit berderit-berderit. Retak, 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 retak. Baja yang terbakar itu mengeluarkan suara-suara aneh. Puing-puing yang terpelintir itu mengambang di udara, diliputi api, seolah-olah telah dibongkar oleh sepasang, tangan-tangan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya menjadi bagian-bagian yang paling mendasar. Kemudian, serpihan-serpihan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kapal induk, kapal perang perisai dewa, dan kapal perusak berpeluru kendali, disatukan dengan cara yang luar biasa. Ketika dua serpihan yang sama sekali berbeda disatukan, nyala api pelangi yang gemerlap akan menyembur keluar dari sambungan-sambungannya. Ketika nyala api padam, kedua serpihan itu menyatu dengan mulus menjadi satu. Tak lama kemudian, seluruh kelompok pengangkut dan puluhan kapal seberat 10.000 ton lahir di reruntuhan kehancuran. Binatang-binatang besi yang luar biasa itu dipersembahkan kepada kehendak bumi, pasang surut, serta semua Hellbreaker dan Prison Guardian. Ini, para Hellbreaker tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka melihat iblis besi setinggi ratusan meter, dengan garis-garis spiritual hitam dan merah serta busur listrik menari-nari dalam api warna-warni, berdiri di depan raksasa perak itu tanpa bisa dihentikan. Di punggung dewa besi, 9 bilah yang tidak bisa dihancurkan tampak telah terkondensasi keluar dari laras kapal perang. Bila-bila itu juga seperti 9 penangkal petir yang menarik semua petir di antara langit dan bumi untuk menyerang diri mereka sendiri. Garis-garis spiritual di tubuh dewa besi dan pedang di tangan kanannya yang terbuat dari seluruh kapal perusak hampir transparan. Lepaskan seluruh kelompok pengangkut dan sempurnakan menjadi robot raksasa setinggi ratusan meter. Para Hellbreaker saling menatap dengan bingung dan berseru, apakah itu benar-benar perlu? Hehe, meskipun intrusi dan analisis tadi tidak menelan 1% dari keinginan bumi, itu sudah cukup bagiku untuk memahami strukturmu dan misteri penjara reinkarnasi. Li Yao mencibir ke arah inti iblis baja. Saat ini, aku telah menembus tahap sintesis tubuh, yang legendaris dan memahami misteri penjara reinkarnasi. Aku tahu bahwa ini bukanlah ruang 3 dimensi biasa atau bumi asli, tetapi, bumi 3,5 dimensi, yang dibangun dalam gelembung kosmik, yang sangat besar. Saya telah mencuri dan menyalin sebagian izin Anda di bumi 3,5 dimensi. Anda dapat memanipulasi material dan energi di sini dengan bebas. Mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak izin. Hadirin sekalian, harap perhatikan keselamatan kalian. Prajurit raksasa super, Raja Pelarian Penjara, Burung Nasar Li Yao, kembalinya yang luar biasa, versi yang diperkuat, telah hadir. Anda, seluruh pulau Ark terpesona oleh senjata suci super besar milik Li Yao. Para Hellbreaker melarikan diri dengan panik. Wanita kabut abu-abu dan Sparda tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, apakah kalian harus memberi nama pada senjata kalian? Sebelum dia sempat menjawab, Li Yao telah menginjak karang di tepi pulau dengan senjatanya yang super besar dan melangkah ke air laut yang dingin lagi. Karena peralatan sihir super besar baru saja disempurnakan, lapisan pelindung di bagian luar, yang telah ditekan oleh energi spiritual, masih sangat panas. Ketika logam panas itu menyentuh air laut yang dingin, suara mendesis langsung bergema. Air laut menguap menjadi uap, menambah aura mengintimidasi dari peralatan sihir super besar itu. Pukul, pedang itu memotong tengkorak raksasa putih perak dan membelahnya menjadi 2 dari kepala hingga dada.
Namun, raksasa putih keperakan yang terbelah menjadi dua bagian itu tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan atau kelesuan. Sebaliknya, ia mengubah tubuhnya menjadi lengan baru dengan gesit dan mencengkeram pedang Liao, sambil melancarkan serangan ganas ke Liao dengan tangannya yang berlebih. Senjata dewa super besar, Liao terhempas dengan satu pukulan dan hampir mengenai bahtera, menimbulkan tsunami setinggi lebih dari 10 meter. Bodoh, raksasa putih keperakan itu melambaikan keempat tangannya, menyembuhkan luka-lukanya seketika. Ia berkata dengan dingin, serangan yang kikuk seperti itu sama sekali tidak berguna bagiku. Benarkah begitu? Li Yao terkekeh. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi di dalam tubuh raksasa putih keperakan itu. Karena titik ledakan berada di dalam tubuh, tidak ada ruang bagi kerusakan untuk dilampiaskan sama sekali. Cangkang raksasa putih keperakan itu, yang tadinya mulus dan tanpa cacat seperti cermin, tampak mekar dengan bunga-bunga perak yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata, Li Yao telah menembakkan puluhan peluru meriam ke tubuh musuh sambil mengayunkan pedangnya. Bahkan jika satu tebasan tidak berguna, mungkin 100, 1000, atau 10.000 tebasan akan cukup untuk menjatuhkanmu. Tidak seorang pun dapat memprediksi hasil pertempuran. Ini adalah bagian paling cemerlang dari sebuah pertempuran. Matilah, Hong Chao. Kaki senjata super besar itu kembali mengerahkan tenaga. Mesin dan unit yang tak terhitung jumlahnya yang jauh lebih kuat dari mesin biasa meraung memekakkan telinga. Arus udara yang mereka semburkan bahkan meniup air laut di dekatnya, memperlihatkan dasar laut yang kering. Li Yao melompat tinggi dengan kekuatan tandingan dan mengayunkan pedangnya ke raksasa perak itu untuk kedua kalinya. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda tipu daya dalam serangannya. Itu adalah simbol paling murni dari keinginan dan vitalitasnya. Sebelum pedang itu mengenai sasarannya, aura pedang itu telah meninggalkan jejak sepanjang puluhan kilometer di permukaan laut di belakang raksasa putih perak itu. Kecepatannya terlalu cepat dan kekuatannya terlalu besar. Bahkan pedang yang dibentuk oleh penghancur itu tidak dapat menahannya. Saat pedang itu melesat keluar, pedang itu membengkok menjadi lengkungan yang lebih besar dan berubah dari pedang lurus menjadi pedang. Kecepatan pedang itu bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Pedang itu menebas sesuai keinginan bumi, tetapi tampaknya mampu membelah seluruh planet. Bahkan raksasa putih keperakan, yang merupakan perwujudan kehendak bumi dan proyeksi gelombang di penjara reinkarnasi, yang kekuatannya telah ditingkatkan menjadi 3% atau bahkan 5%, tidak lagi setenang sebelumnya ketika menghadapi serangan Li Yao yang mengguncang bumi. Ia hanya bisa menghindar ke belakang dan memblokir serangan itu dengan menjulurkan 4 bilah tajam dari ujung keempat lengan peraknya. Sesaat, dua raksasa, satu merah dan satu lagi putih, sedang bertarung di lautan. Gelombang pasang yang mengamuk adalah medan perang mereka, kilat dan guntur adalah senjata mereka, dan hujan deras memantulkan aura apokaliptik mereka. Yang bisa dilakukan oleh Hellbreakers dan Prison Guardians hanyalah menonton dengan mulut menganga dan kepala mati rasa. Ini bukan lagi pertempuran yang bisa mereka ikuti. Itu di luar pemahaman mereka dan wilayah kekuasaan para dewa. Bukankah itu terlalu berlebihan? Zhang Danyu dan para awakener lainnya baru saja keluar dari ruang bawah tanah yang hampir runtuh ketika mereka melihat pemandangan yang begitu menggetarkan jiwa dan luar biasa. Mereka begitu terkejut hingga bola mata mereka hampir jatuh dari rongganya. Apa kau bercanda? Apa ini? Iblis atau alien? Apakah ini kekuatan? 100% Li Yao. Satu orang saja sudah cukup untuk menyelesaikan pertempuran. Kamu salah. Aku bukan dewa, dan pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa aku selesaikan sendiri. Sementara Li Yao berhadapan langsung dengan raksasa putih perak itu, dia telah memperhatikan dengan saksama situasi di Pulau Bahtera, terutama situasi Zhang Danyu dan mantan pemegang jiwa Li Yao lainnya. Melihat bahwa mereka semua telah melarikan diri dengan selamat, dia agak lega dan mengirim pesan kepada Zhang Danyu. Sulit untuk menjelaskan teori-teori ilmiah tertentu kepadamu dalam waktu yang singkat. Singkatnya, ketika aku menyerbu dan menganalisis misteri penjara reinkarnasi, aku menemukan beberapa aturan yang sangat menarik. Mungkin, apa yang disebut penjara reinkarnasi tidak diputuskan olehku, juga tidak diputuskan oleh orang ini, tetapi oleh 6 miliar roh martir yang dibangun olehmu dan diputuskan olehmu. Ya, masa depan penjara reinkarnasi, bumi, alam semesta ada di tanganmu. Semakin kuat keinginanmu untuk bebas, semakin lemah penghalang untuk menyegel penjara reinkarnasi. Semakin kau percaya pada kemenangan dan harapan, semakin lemah orang itu. Semakin kau percaya bahwa kita bisa mengalahkannya, semakin yakin kita. Bab 3262, Keputusasaan Sejati. Apakah masa depan, bergantung pada kita. Bahkan Zhang Danyu sedikit tercengang saat mendengar raungan Li Yao. Ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajahnya. Sedangkan bagi para awakener lainnya, baik Hellbreaker maupun Prison Guardians merasakan bahwa sebuah gerbang jauh di dalam otak mereka telah terbuka dan memancarkan kecerahan emas tak terhingga. Bukan hanya Pulau Bahtera, bahkan orang-orang yang berjuang melawan kiamat di seluruh bumi tampaknya telah mendengar panggilan dari dunia yang tak terlihat. Tanduk emas itu semakin keras dan keras, memberitahu mereka, jangan menyerah. Pada saat ini, belenggu kokoh yang tak terhitung jumlahnya terkoyak, dan segel kuno yang tak terhitung jumlahnya rusak. Roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya mengingat kembali kejayaan dan mimpi-mimpi sebelum reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, martabat dan harga diri mereka, kesalahan-kesalahan mengerikan yang telah mereka buat, dan semua upaya yang telah mereka lakukan untuk menebus kesalahan-kesalahan mereka. Setiap manusia, setiap penduduk bumi, dan setiap jiwa kepahlawanan yang pernah menguasai lautan bintang dan meraung di alam semesta memiliki gelombang otak yang membumbung tinggi ke angkasa bagaikan nyala api yang membakar dan menerobos dinding rapuh penjara reinkarnasi. Di medan perang Pulau Ark, cangkang raksasa putih keperakan itu telah meredup secara signifikan.
Bahkan ada bintik-bintik hitam jelek yang tampak seperti perak yang telah teroksidasi. Itu adalah kelemahan yang dibawa oleh kebangkitan jiwa kepahlawanan. Liao, di sisi lain, telah menerima berkah dari roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya. Semakin dia bertarung, semakin berani dia, dan semakin frustrasi dia. Jejak ukiran buatan manusia yang dapat dilihat pada senjata super besar itu secara bertahap meleleh oleh api perang. Pada akhirnya, senjata itu terintegrasi menjadi satu, seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang terbuat dari jutaan ton baja. Ledakan. Ia menghentakkan kaki di lautan, menimbulkan gelombang pasang yang dahsyat lalu diuapkan oleh api perang, membentuk ratusan naga uap yang mengamuk dan menyerang raksasa perak itu secara bersamaan. Apa? Terumbu karang di Pulau Ark semuanya digerakkan oleh kemampuan manipulasi jarak jauh Liao dan terbang ke langit, hanya untuk dihancurkan menjadi debu terkecil. Debu saling bergesekan dengan kecepatan tinggi dan berubah menjadi pedang api sepanjang ratusan meter, menusuk dada raksasa perak itu. Retakan. Dimanipulasi oleh jiwa Liao, ribuan petir menyambar raksasa perak itu, mencoba memotongnya menjadi beberapa bagian. Permukaan raksasa perak itu penuh dengan penyok yang mengejutkan seperti kolam di tengah badai. Katakan padaku, apa tujuan utamamu? Sambil melancarkan serangan seperti badai, Liao berteriak sekuat tenaga, keberadaan yang tak tertandingi seperti dirimu, yang lahir dengan memadatkan jiwa miliaran makhluk, pasti tidak akan memenuhi takdir seumur hidupmu dengan tujuan yang rendah seperti mendominasi alam semesta. Katakan padaku, mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau memenjarakan miliaran pahlawan di penjara reinkarnasi di mana mereka tidak akan bebas selama miliaran tahun? Kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Raksasa putih keperakan itu menerima ribuan pukulan dalam beberapa detik. Namun, setelah setiap pukulan, luka-luka di dalam tulangnya akan sembuh seketika. Sebuah celah hitam yang tampak seperti mulut tiba-tiba muncul di wajahnya, sementara dia mencibir, makhluk sepihak seperti dirimu tidak akan pernah mengerti apa yang akan kulakukan. Kamu tidak mengatakan apapun. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak mengerti? Liao meninju kepala raksasa perak itu satu demi satu. Orang-orang yang mencintai perdamaian dan menentang kekerasan sepertiku paling benci berkelahi dan membunuh. Mengapa kita tidak bisa duduk dan membicarakan semuanya dengan jelas? Apakah kamu adalah kehendak bumi, atau banjir? Kamu terbuat dari miliaran jiwa tak berdosa yang ditinggalkan di bumi asli pada awalnya. Benarkah? Kita berasal dari asal yang sama. Kita seharusnya saling membantu di lautan pusat multiverse yang gelap dan tak terbatas. Mengapa kita saling bertarung dan bahkan menemukan metode yang begitu panjang dan menyiksa? Apa yang akan kamu dapatkan dari 6 miliar roh heroik? Raksasa putih keperakan itu mendengus dingin. Ia tidak menjawab, tetapi kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda. Ia jelas merupakan raksasa yang gigih, tetapi tubuhnya bahkan lebih lincah daripada armadillo dan kupu-kupu. Ia menghindari semua serangan Liao dan malah berputar ke belakang Liao. Keempat lengannya berubah menjadi 4 kerucut tajam, dengan kejam menusuk ke arah senjata dewa super besar. Meskipun Liao telah melangkah ke tahap sintesis tubuh, dan menerima berkat dari roh-roh heroik yang tak terhitung jumlahnya, ia masih terkejut dengan perubahan ritme serangan raksasa putih perak yang tiba-tiba. Namun, ia menolak untuk mengendurkan lidahnya. Saya tahu bahwa perang termonuklir terjadi di bumi asli. Di tanah tandus tempat debu nuklir melayang, sekelompok kecil bangsawan dan orang kaya memerintah sebagian besar warga sipil. Pada akhirnya, ketika bumi asli hancur, para bangsawan dan orang kaya bahkan menipu warga sipil dan melarikan diri dengan kapal luar angkasa mereka sendiri, meninggalkan miliaran warga sipil di planet ini untuk mati. Akibatnya, miliaran orang terbakar sampai mati oleh api ketika meteoroid menghantam matahari, tetapi jiwa kebencian mereka entah bagaimana bertahan hidup dan mengembun menjadi bentuk kehidupan baru, pendahulumu. Liao berteriak, aku tahu kau adalah makhluk super yang ada untuk membalas dendam, termasuk perang antara peradaban tubuh super dan peradaban purba. Itu adalah perang balas dendam antara jiwa miliaran penduduk bumi dan segelintir bangsawan kosmik. Tentu saja kau punya alasan untuk membalas dendam. Jika aku adalah salah satu dari miliaran warga sipil yang terlantar, aku akan melakukan hal yang sama. Tapi kau sudah memenangkan perang. Miliaran tahun telah berlalu. Para bangsawan dan pembesar yang melarikan diri dari bumi telah dilenyapkan. Para penyintas pertempuran, termasuk 6 miliar roh heroik yang kau kurung di penjara reinkarnasi, kebanyakan dari mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan para bangsawan dan orang kaya. Bahkan jika kau dizalimi, bukankah seharusnya kau sudah dibebaskan sekarang? Mengapa kau begitu bertekad untuk menghancurkan semua orang, bahkan seluruh peradaban umat manusia? Jadi, kamu kecoa yang berisik. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa, tetapi kamu berbicara omong kosong di sini. Keempat lengan raksasa putih perak itu berubah menjadi 4 badai perak dalam sekejap mata dan menyelesaikan gelombang serangan baru Liao yang terbuat dari terumbu karang, petir, dan pasang surut dengan mudah. Kau benar, ketika miliaran jiwa tak berdosa dipadatkan menjadi tubuh super yang tak bernoda untuk pertama kalinya, hanya ada satu hal di pikiran kita, dan itu adalah balas dendam. Namun, perang balas dendam sudah berakhir saat peradaban tubuh super mengalahkan peradaban purba. Meskipun peradaban purba tidak sepenuhnya musnah, masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring, dan mereka tidak berada dalam jangkauan balas dendamku. Aku tidak membangun penjara reinkarnasi untuk sesuatu yang membosankan seperti balas dendam. Lalu, apa tujuan dari semuanya? Liao berpikir cepat dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Apakah Anda benar-benar ingin mencapai tujuan, perdamaian universal, dengan menghubungkan jiwa setiap orang dan berbagi emosi dan kenangan mereka sehingga tidak akan ada perang, kekerasan, rasa sakit, dan kebencian di alam semesta? Tidak, kamu tidak boleh melakukan itu. Cinta dan benci adalah dua sisi mata uang yang sama.
Keegoisan mendatangkan kekerasan dan kebencian, tetapi juga merupakan sumber motivasi bagi evolusi kehidupan. Rasa ingin tahu, keinginan untuk menjelajah, imajinasi, dan kreativitas kita semua lahir karena jiwa kita yang mandiri. Kita semua adalah raja bagi jiwa kita sendiri. Tolong jangan jadikan kami budak bagi semua orang. Seperti yang dinyatakan dalam teorema termodinamika, panas hanya dapat disalurkan antara benda-benda dengan suhu yang berbeda, dan justru penyaluran panas seperti itulah yang menyebabkan lahirnya alam semesta dan peradaban yang cemerlang. Sesuai dengan metode Anda, setiap orang akan membuka jiwa mereka, dan setiap orang akan melebur menjadi tubuh super. Emosi dan keinginan mereka akan terdistribusi secara merata. Seolah-olah semua benda berada pada suhu yang sama. Tidak akan ada lagi penyaluran panas, tidak ada lagi perubahan molekuler, dan seluruh dunia akan menjadi sunyi senyap. Baik itu peradaban atau alam semesta, keduanya akan jatuh ke neraka yang menyedihkan dari nol mutlak. Apakah Anda mengerti? Tentu saja aku mengerti. Kau hanya tidak mengerti. Raksasa putih keperakan itu berkata dengan dingin, aku tidak peduli apakah lautan multiverse itu perang atau damai. Aku tidak peduli apakah aku menang atau pemberontak mengalahkan musuh yang kuat, dan aku tidak peduli dengan hasil perang yang sedang terjadi saat ini. Tidak, aku tidak ada untuk misi konyol, menjaga samudera semesta dalam kedamaian mutlak. Itu hanyalah asumsi salah yang dibuat kecoa konyol seperti dirimu tentangku dengan kebijaksanaanmu yang dangkal. Itu sama sekali tidak ada artinya. Opo-opo, Li Yao tercengang. Tanpa sadar ia mengira raksasa putih keperakan itu berbohong, tetapi intuisinya mengatakan bahwa raksasa putih keperakan itu benar-benar tidak peduli apakah ia dikalahkan atau tidak, hasil medan perang di alam semesta, atau apakah penjara reinkarnasi yang telah dibangun selama miliaran tahun akan hancur atau tidak. Kalau tidak, dilihat dari penampilannya tadi, yang bernama Will of Earth, atau Flottide, terlalu lemah. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Li Yao tidak tahu apakah itu karena takut atau karena takut. Dia bahkan tidak berani bertanya lebih lanjut. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya yang terbuat dari debu, petir, gelombang, atom hidrogen, dan atom oksigen dan menusuk dada musuh. Kali ini, raksasa putih keperakan itu tidak menghindar. Ia hanya membiarkan amarah Li Yao meninggalkan luka yang mengejutkan di dadanya. Lukanya bahkan terbelah, seolah-olah mulut hitam berdarah telah terbuka di tengah dadanya. Di balik luka itu bukan permukaan laut melainkan kabut yang berkilauan. Karena kamu sangat penasaran, aku akan mengabulkan permintaanmu. Raksasa putih keperakan itu membuka mulutnya yang berdarah. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dan menelan Li Yao bersama dengan senjata sucinya yang super besar seperti armadillo raksasa. Aku akan membiarkanmu melihat melalui ilusi kemenangan dan kekalahan dan menghadapi keputusasaan terdalam. Bab 3263, Alam Semesta Paralel. Li Yao tidak menyangka bahwa kecepatan raksasa putih perak itu akan meningkat 10 kali lipat dalam sekejap mata, dia juga tidak menyangka bahwa raksasa itu akan merobek lukanya menjadi mulut berdarah yang luar biasa. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Seluruh dunia ditelan oleh gelombang perak. Dia jatuh ke celah tak berdasar di dalam tubuh raksasa putih perak itu bersama dengan senjata dewa super besar. Li Yao merasa dirinya sedang jatuh ke jurang yang tak berujung. Dia tidak dapat menemukan tempat untuk mengerahkan kekuatannya, dia juga tidak dapat merasakan tubuhnya atau senjata super besar itu. Kegelapan yang kacau di sekelilingnya berangsur-angsur berubah menjadi titik-titik terang. Kemudian, bintang-bintang yang tampak seperti pasir mengalir turun seperti air terjun, seolah-olah ia telah melewati raksasa perak dan kembali ke alam semesta yang tak terbatas. Namun, ini bukan alam semesta biasa. Ada terlalu banyak bintang di tempat ini. Perlu dicatat bahwa, di alam semesta, nyata, jarak antar bintang sangatlah jauh. Tidak peduli seberapa hebatnya cahaya dan panas, keduanya akan menjadi sangat redup setelah ribuan tahun cahaya. Oleh karena itu, berlayar di lautan bintang bagaikan seekor semut yang melewati kotak gelap yang tertutup rapat. Paling-paling, beberapa lubang kecil akan muncul di permukaan kotak, yang melaluinya beberapa sinar cahaya redup akan bocor masuk. Namun, bintang-bintang di sini terlalu padat, terlalu terang, dan bahkan terlalu menyilaukan, seolah-olah semua bintang di alam semesta telah tertarik ke kepala Li Yao. Atau lebih tepatnya, miliaran alam semesta saling tumpang tindih. Ini, Li Yao sangat khawatir. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Di dalam banjir. Dia telah berencana untuk masuk jauh ke dalam wilayah musuh dan memberikan gelombang pasang, mekar di tengahnya. Saat ini, gelombang pasang benar-benar telah membuka semua penghalang secara terbuka dan memungkinkannya untuk maju. Namun, bagian dalam gelombang pasang berada di luar dugaannya. Informasi dan data di balik bintang-bintang terlalu mendalam untuk dipahaminya. Li Yao hanya bisa membiarkan pasang surut mendorongnya maju ke tempat bintang-bintang paling padat, seolah-olah miliaran matahari telah meledak pada saat yang sama. Untuk sesaat, energi yang tak ada habisnya membanjiri jiwanya, membuatnya merasa tidak dapat melawan sama sekali dan jiwanya akan musnah. Namun, setelah ia perlahan beradaptasi dengan kecerahan yang tak terlukiskan itu, ia akhirnya melihat, atau lebih tepatnya, merasakan, bahwa planet-planet biru yang tak terhitung jumlahnya mengambang di atas lautan api yang cemerlang itu. Setiap planet biru memiliki galaksi-galaksi kecil yang rapuh sebagai penutup pelindung mereka. Ada juga kecerahan emas samar-samar di sekitar setiap penutup pelindung. Tidak ada yang tahu apakah itu perlindungan atau segel. Astaga, 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 astaga. Ketika Li Yao memperluas kesadarannya, informasi tentang planet-planet biru membanjiri kedalaman jiwanya seperti air pasang. Dia dapat melihat medan setiap planet biru dengan jelas. Gunung-gunung, lautan, kota-kota yang tersebar, dan wajah-wajah makhluk yang tinggal di kota-kota yang menyebut diri mereka, roh semua makhluk hidup.
Di bumi yang tak terhitung jumlahnya, emosi, keinginan, dan imajinasi manusia yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan fondasi kehidupan cerdas, semuanya diubah menjadi kekuatan murni dan dahsyat yang diserap dan dikirim ke lautan api yang cemerlang. Liao merasa pemandangan itu sangat familiar, seolah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Benar, Fuxi, kecerdasan buatan super di balik layar aliansi suci. Di masa lalu, klan Fuxi telah mendirikan laboratorium sifat manusia yang tak terhitung jumlahnya di dunia virtual, yang dirancang untuk mengumpulkan data besar dan mendukung negara ideal mereka. Tindakan pasang surut cukup mirip. Tidak, mereka lebih maju karena sebagian besar laboratorium sifat manusia di Fuxis bersifat virtual. Di sisi lain, pasang surut mengeksploitasi planet nyata, atau lebih tepatnya, bumi di alam semesta 3 dimensi, untuk memanen apa yang mereka butuhkan. Tidak, semakin Liao mengamati, semakin dia ketakutan. Segala sesuatu yang tersaji di kedalaman pasang surut itu berada di luar pemahamannya. Itu seperti gabungan dari dunia paralel, yang tak terhitung jumlahnya, bumi paralel, yang tak terhitung jumlahnya, menari di lautan api yang tak terbatas dan cemerlang. Apakah ini kebenaran dari penjara reinkarnasi? Setiap kali putaran waktu berakhir dan akan dimulai ulang, bumi, lama tidak hancur total. Sebaliknya, ia sepenuhnya didigitalkan dan diinformasikan, dimasukkan ke kedalaman pasang surut, dan diubah menjadi bumi paralel. Ini seperti ketika sistem komputer berjalan dalam jangka waktu tertentu dan menghasilkan banyak perubahan data dan hasil komputasi, semua data akan disalin, disimpan, dipindahkan ke ruang penyimpanan lain, dan dimulai ulang. Oleh karena itu, sebanyak bumi paralel, seperti halnya reinkarnasi di masa lalu, gelombang banjir tidak hanya mengendalikan emosi dan imajinasi semua pahlawan di planet masa kini, tetapi juga kekuatan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya di bumi paralel. Pikiran-pikiran itu meledak di kedalaman kesadaran Liao seperti serangkaian percikan api. Meskipun kabut kegelapan telah sirna, dia semakin bingung. Jika memang begitu, Flood tidak jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka jelas bukan tandingannya, setidaknya tidak dengan tipu dayanya yang remeh. Tetapi, banjir bandang tidak menyerang mereka dengan kekuatan seperti yang dimiliki bumi paralel yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang dilakukan Dewa Kuasi yang sangat mengerikan ini dengan kekuatan yang luar biasa? Sekarang, apakah kamu percaya padaku? Suara tenang terdengar dari belakang Liao. Ini bukan ilusi. Ini adalah planet paralel yang nyata. Dengan kekuatan yang luar biasa, aku sama sekali tidak peduli dengan gangguan serangga sepertimu. Suara dan gigitanmu tidak berarti apa-apa bagiku. Liao sangat terkejut. Dia berbalik dan melihat bola perak yang tampak seperti balon mengambang di belakang kepalanya. Bola perak itu tidak memiliki fitur wajah. Cermin bundar itu memantulkan ekspresi Liao yang lucu dengan dingin. Meskipun begitu, kebijaksanaan dan keberanianmu, atau lebih tepatnya, kekejaman dan kebodohanmu, tetap saja membuatku sedikit terpikat. Bola perak itu terus mengirimkan pesan kepada Liao. Karena, sentuhan, dan energi seperti lautan yang kau berikan kepadaku, aku bisa membiarkanmu mati dengan mengetahui, bukan, kematian, tetapi kehidupan baru di masa lalu yang jauh. Liao tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ia telah tersesat di antara bumi paralel, yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang yang saling tumpang tindih, saling mengganggu, terbelah, dan terlahir kembali. Hubungan informasi antara dia dan bola perak itu segera meluas. Data besar yang tampak seperti miliaran bintang membanjiri jiwa Liao dan melukiskan gambaran alam semesta yang tidak dapat dipercaya, bahkan tak terbayangkan, bagi Liao dengan cara yang paling ringkas. Semuanya dimulai dengan mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah cabang fisika yang mempelajari pergerakan partikel mikroskopis di dunia materi. Cabang ini terutama mempelajari teori dasar tentang struktur dan sifat atom, molekul, dan materi terkondensasi serta inti dan partikel dasar. Cabang ini melampaui kategori fisika klasik dan secara mendasar mengubah pemahaman manusia tentang struktur materi dan interaksinya. Berbeda dengan mekanika klasik yang dapat diuji secara intuitif, ada banyak hal dalam bidang mekanika kuantum yang menentang akal sehat atau bahkan imajinasi. Misalnya, pemahaman mekanika kuantum bagi orang awam hampir semuanya dimulai dengan eksperimen pikiran terkenal yang disebut kucing Schrödinger. Liao kini tahu bahwa kucing Schrödinger bukanlah hasil dari banjir melainkan eksperimen pikiran nyata tentang bumi asal miliaran tahun lalu yang diajukan oleh Schrödinger, fisikawan ternama di Austria saat itu, untuk menjelaskan mekanisme superposisi kuantum dalam skala makroskopis. Eksperimen pemikirannya seperti ini, misalkan ada seekor kucing hidup dan sejumlah kecil bahan radioaktif dalam sebuah kotak ideal. Maka, ada 50% kemungkinan bahan radioaktif itu akan membusuk dan melepaskan gas beracun untuk membunuh kucing itu, dan 50% kemungkinan bahan radioaktif itu tidak akan membusuk dan kucing itu akan selamat. Menurut fisika klasik, salah satu dari dua hasil pasti akan terjadi di dalam kotak, dan hanya dengan membuka kotak tersebut, pengamat di luar dapat mengetahui hasil di dalam. Di dunia kuantum, saat kotak ditutup, seluruh sistem akan tetap berada dalam keadaan gelombang yang tidak menentu, yang merupakan superposisi antara kehidupan dan kematian. Apakah kucing itu hidup atau mati tidak dapat dipastikan sampai ia berbentuk partikel ketika kotak dibuka dan diamati oleh pengamat luar. Eksperimen pikiran yang terkenal itu dirancang untuk membuktikan pemahaman dan pengertian mekanika kuantum yang luar biasa tentang dunia partikel mikro, yang mengubah ketidakpastian mikro menjadi ketidakpastian makro. Seekor kucing yang hidup dan mati menentang logika. Kucing Schrödinger merupakan konsep hipotetis. Bahkan Schrödinger sendiri telah melontarkan eksperimen tersebut dengan nada mengejek. Namun, seiring perkembangan teknologi, manusia telah mencapai kondisi kucing Schrödinger dalam foton, atom, dan molekul.
Mereka bahkan telah menemukan bahwa kondisi kucing Schrödinger, yang merupakan kondisi superposisi kuantum, merupakan kondisi universal dalam kehidupan. Hal ini sangat mengguncang dunia umat manusia yang sebelumnya stabil, satu-satunya, dan kokoh. Bahkan hal itu mengarah pada konsep alam semesta paralel. Alasannya sederhana, semua partikel mikro itu tidak dapat diprediksi, karena mereka berada dalam keadaan yang tumpang tindih dari tidak hidup, tidak kiri, tidak kanan, dan tidak imajinatif. Semua materi di alam semesta makroskopis, termasuk seluruh alam semesta, terdiri dari partikel mikro yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, secara teoritis, alam semesta makro yang tidak dapat diprediksi seharusnya berada dalam keadaan tumpang tindih dari semuanya mungkin. Jika kita tidak dapat memahami, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat diprediksi, itu hanya dapat terjadi karena ada alam semesta paralel yang tak terhitung jumlahnya yang secara kasar serupa tetapi memiliki perbedaan yang halus. Kita hanya hidup di salah satunya. Kita tidak tahu wajah asli Gunung Lusan karena kita berada di gunung. Itu saja. Bab 3264, kembali ke masa muda. Mengenai bagaimana alam semesta paralel lahir, para ilmuwan telah mengajukan banyak hipotesis dan dugaan. Yang paling populer adalah hipotesis pengamat, yang menyatakan bahwa pengamatan para pengamat menyebabkan runtuhnya keadaan kuantum dan lahirnya alam semesta paralel. Contoh paling sederhana adalah eksperimen pikiran yang diberi nama kucing Schrödinger. Menurut hipotesis pengamat, sebelum kotak dibuka, alam semesta berada dalam keadaan kuantum di mana dua probabilitas saling tumpang tindih. Ketika kotak dibuka dan pengamat melihat hasilnya di dalam kotak, alam semesta akan terbagi menjadi dua. Kedua alam semesta itu hampir identik, kecuali bahwa kucing itu hidup di satu alam semesta dan mati di alam semesta lainnya. Sulit untuk menerima teori bahwa hidup dan mati seekor kucing dapat menciptakan alam semesta yang sama sekali baru. Namun, jika itu adalah keputusan sejarah yang lebih penting, akan jauh lebih mudah untuk dipahami. Peradaban umat manusia telah berjalan di persimpangan sejarah berkali-kali. Jika monyet-monyet di awal tidak melihat ke langit berbintang. Jika suku yang pertama kali belajar memanggang makanan dengan api telah hancur dalam banjir bandang. Jika Kaisar Qin Shi Huang telah dibunuh oleh para pembunuh selama penyatuan 6 kerajaan. Jika Newton telah terbunuh oleh penyakit menular yang mengerikan dan umum sebelum apel yang terkenal itu jatuh, jika Nazi Jerman dan bukan Amerika Serikat telah mengembangkan senjata nuklir terlebih dahulu, jika peradaban umat manusia di alam semesta saat ini hanya memilih satu dari garpu yang tak terhitung jumlahnya, garpu yang tak terhitung jumlahnya lainnya masih dapat mengarah ke alam semesta yang berwarna-warni dan sama sekali berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Atau lebih tepatnya, penjelajah teoretis dari sebagian alam semesta paralel meyakini bahwa keputusan apapun yang dibuat setiap orang setiap detik setiap hari akan memicu tsunami tingkat kuantum yang akan membelah seluruh alam semesta dan melahirkan alam semesta paralel baru. Dengan kata lain, bahkan jika orang biasa keluar di pagi hari dengan kaki kiri atau kaki kanan, ada kemungkinan serangkaian reaksi berantai akan terjadi, yang mengarah pada lahirnya alam semesta paralel baru. Argumen idealis semacam itu menempatkan manusia di pusat alam semesta yang tak terbatas. Tentu saja, hal itu sulit diterima. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, alam semesta ada karena aku, tampaknya menjadi kebenaran yang tidak dapat disangkal. Sederhana saja, ketika orang berbicara tentang konsep alam semesta, mereka sering membayangkan ruang angkasa yang luas, bintang-bintang yang bersinar, matahari yang cemerlang, dan bulan yang lembut, dan mungkin berbagai medan magnet, gelombang, dan gaya, serta lubang hitam, bintang neutron, nebula, dan semua debu kosmik. Namun, alasan mengapa orang-orang percaya bahwa alam semesta adalah lautan bintang yang berkilauan, adalah karena manusia adalah pengamat, yang memiliki mata, dapat mengamati cahaya, menerima radiasi, dan ahli dalam segala jenis perhitungan. Mereka dapat menyimpulkan orbit sebuah planet yang berjarak ribuan kilometer dengan rumus matematika yang paling mendasar. Kalau saja tidak ada manusia, melainkan makhluk cerdas lain yang tidak memiliki organ penginderaan cahaya, bahkan tidak dapat merasakan gelombang serta radiasi panas sebagai pengamat, alam semesta mereka tentu bukan lautan bintang yang berkilauan, melainkan sesuatu yang lain yang tidak dapat dipahami manusia sama sekali, bahkan mungkin lebih kacau dan menakjubkan. Kalau dipikir-pikir lagi, mungkinkah alam semesta miliaran kali lebih kaya, lebih terang, lebih indah, dan lebih indah daripada yang pernah diamati manusia? Ada berbagai macam gelombang, medan gaya, dan benda-benda angkasa juga. Namun, manusia tidak memiliki organ untuk mengamati dan menghitungnya. Oleh karena itu, mereka telah tinggal di lautan kesuburan yang berwarna-warni tanpa mengetahui apapun. Seperti suku primitif yang telah hidup di bagian terdalam gua bawah tanah sepanjang hidup mereka dan belum pernah melihat cahaya sebelumnya. Mereka tidak tahu atau perlu tahu arti warna. Bagi mereka, dunia adalah bentuk yang sama sekali berbeda. Terakhir, bagaimana jika tidak ada manusia? Tidak ada manusia, juga tidak ada makhluk cerdas yang dapat berfungsi sebagai pengamat. Apakah alam semesta masih ada? Bahkan jika ada, apa pentingnya alam semesta yang tidak pernah diamati dan mungkin tetap berada dalam superposisi selamanya? Oleh karena itu, dalam alam semesta yang bermakna, pengamat harus menjadi pusat alam semesta. Alam semesta akan persis seperti apa yang tampak pada mata dan organ sensorik lainnya dari pengamat. Alam semesta dapat berubah menjadi apapun yang diinginkan pengamat. Ketika pengamat penuh harapan, alam semesta akan menjadi sangat terang. Ketika pengamat putus asa, alam semesta akan tenggelam selamanya. Informasi tersebut membanjiri jiwa Liao seperti lautan yang mengamuk. Apa yang harus saya lakukan? Wajah Liao tampak muram, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan musuh besar. Aku tidak begitu mengerti apa yang Hong Chao bicarakan. Kelihatannya agak canggung. Apa yang harus kulakukan?
Begitu pikiran itu muncul di benaknya, dia merasa informasi yang membanjiri otaknya menjadi lebih jelas dan ringkas. Teori-teori spesifik dan dugaan, hipotesis, teorema, serta rumus yang rumit tidaklah penting. Lagi pula, Liao tidak akan memahaminya bahkan jika dijelaskan kepadanya. Singkatnya, Liao hanya perlu memahami bahwa, hipotesis pengamat, sebagian valid dalam kondisi tertentu. Alam semesta paralel memang ada, dan kelahirannya terkait dengan apakah kucing Schrödinger masih hidup atau tidak. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa jika kucing seperti itu ada, kehidupan dan kematiannya benar-benar akan menciptakan alam semesta paralel baru. Bahkan lebih mustahil bagi orang biasa untuk pergi bekerja di pagi hari dengan mata mengantuk, menguap, dan keluar pintu terlebih dahulu untuk menciptakan alam semesta paralel baru. Tidak sesederhana itu. Kuncinya terletak pada kekekalan massa dan energi serta kekekalan panas. Menciptakan alam semesta paralel baru membutuhkan sejumlah besar energi, dan perilaku pengamatan tingkat rendah yang sederhana seperti, hidup dan mati kucing, dan, langkah pertama kaki kiri kaki kanan, tidak cukup untuk memicu cukup energi untuk, mendorong, lahirnya alam semesta paralel baru. Hanya ketika cukup banyak pengamat yang memicu energi terkuat yang tersimpan di dalam tubuh mereka dan melakukan tindakan pengamatan tingkat tinggi, alam semesta paralel baru dapat lahir. Di alam semesta tempat terjadinya banjir pasang, semua pengamatnya adalah manusia. Di sisi lain, tingkat energi tertinggi yang terkandung dalam tubuh manusia bahkan mungkin mampu mematahkan kekekalan massa dan energi, atau bahkan kekuatan pamungkas untuk mematahkan penghalang dimensi dan alam semesta, yang berupa emosi, kemauan, dan imajinasi. Alam semesta paralel mungkin tidak terbatas, tetapi emosi, keinginan, dan imajinasi semua pengamat di alam semesta tak terbatas tersebut adalah sama. Oleh karena itu, selama pengamat ditempatkan di lingkungan ekstrim dan memicu emosi terkuat serta imajinasi terkuat mereka, adalah mungkin untuk menciptakan alam semesta paralel baru. Apa yang dimaksud dengan lingkungan yang sangat ekstrim? Jawabannya jelas, yaitu ketika dunia akan kiamat dan bumi akan hancur. Jadi begitulah kenyataannya. Liao akhirnya mengerti apa yang dilakukan Hong Chao. Pada awalnya, ia menciptakan bumi yang tak terhitung jumlahnya dengan memanipulasi material dan energi dengan kekuatan lebih dari separuh lautan universal yang hampir dapat disebut Dewa Semu. Miliaran roh heroik terperangkap di dalamnya. Kemudian, planet-planet akan hancur satu per satu. Rangsangan dahsyat dari kiamat akan memicu emosi, keinginan, dan imajinasi terkuat yang tersembunyi di dalam setiap jiwa kepahlawanan. Selama gaya tersebut cukup kuat, mereka dapat memicu efek pengamat yang akan membagi alam semesta saat ini dan melahirkan alam semesta paralel baru. Namun, menciptakan alam semesta paralel baru bukanlah tujuan utama pasang surut. Sebaliknya, ketika alam semesta paralel baru diciptakan dan hendak meledak dan meluas, pasang surut membatasi dan menyegel alam semesta paralel dengan cara yang tidak dapat dipahami Liao. Pembagian atom akan menghasilkan energi yang luar biasa, dan pembagian alam semesta bahkan lebih besar lagi. Mengumpulkan dan menyegel kekuatan pembelahan atom dan mengeluarkannya secara stabil dan terus-menerus adalah mekanisme beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir. Di sisi lain, banjir bandang memicu reaksi berantai fisi, secara sengaja dan mengubah alam semesta paralel yang baru lahir menjadi sumber energinya. Ternyata banjir bandang tidak berbohong. Apa yang sebenarnya ingin dimanfaatkan bukanlah emosi, keinginan, dan imajinasi manusia. Sumber energi, seperti itu mungkin kuat, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sumber energi untuk reaksi fisi kosmik. Kekuatan manusia sebagai pengamat hanyalah titik tumpu energi pembelahan kosmik. Gelombang banjir yang mengendalikan energi kuantum tak terbatas memang bukan sesuatu yang dapat diatasi oleh Liao, Ding Lindang, atau kekuatan tersisa dari peradaban purba. Namun, Liao menemukan bahwa banjir itu sama sekali tidak bermaksud menghancurkan mereka dengan energi kuantum. Sebaliknya, sebagian besar energi kuantum, serta kekuatan alam semesta paralel yang tak terhitung jumlahnya, telah didedikasikan untuk sesuatu yang lebih misterius dan tidak dapat dijelaskan daripada lubang hitam. Dalam kata-kata para kultivator, itu tampaknya merupakan peralatan ajaib di tingkat alam semesta. Tidak, itu adalah inti dari peralatan ajaib. Apa yang sebenarnya sedang kamu lakukan? Melihat gambaran akhir alam semesta, Liao merasa darahnya membeku. Ia bergumam, kau menciptakan alam semesta paralel yang tak terhitung jumlahnya dan menyegelnya pada saat kelahirannya. Dengan cara seperti itu, kau memperoleh sumber energi yang tak terhitung jumlahnya, baterai kosmik yang tak terhitung jumlahnya, dan mesin dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kau mengendalikan energi yang sangat besar. Apa yang akan kau dorong untuk mencapai tujuanmu? Saya sudah tua. Gelombang itu berbicara di belakang Liao dengan suara kuno. Seperti yang kau katakan, waktu telah meninggalkan terlalu banyak bekas luka dan luka di tubuhku. Bahkan peradaban tingkat dewa yang sesungguhnya tidak dapat menahan erosi waktu. Jika kau menganggapku sebagai manusia, aku akan menjadi lelaki tua berambut abu-abu yang sekarat. Bagi seorang tua yang akan meninggal, bahkan jika ia memiliki semua kekayaan dan kekuasaan di dunia, itu tidak ada artinya, bukan? Jika ada kesempatan di mana ia dapat menukar semua kekayaan dan kekuasaannya dengan sebuah keinginan, menurutmu keinginan macam apa yang akan ia buat? Benar sekali, tidak akan ada jawaban kedua meskipun ada 100, 1000, atau 10.000 orang tua. Yang kuinginkan hanyalah memutar balik waktu dan mendapatkan kembali masa mudaku. Asteris. Kalau tidak ada kecelakaan, cerita utamanya akan selesai hari ini. Akan sangat mudah untuk melewatkan semua orang. Bab 3265, keabadian dalam sirkulasi waktu. Memutar kembali waktu dan menjadi muda lagi. Liao mengunyah kata-kata itu berulang-ulang.
Kemudian dia memikirkan tipuan yang dilakukan Hong Chao dengan suara kaca. Dia sangat khawatir dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Kau akan melakukan ribut skala super besar di seluruh alam semesta dan mengatur ulang seluruh alur waktu ke masa miliaran tahun yang lalu ketika tidak ada yang terjadi. Ya, suara banjir itu dalam, tetapi permukaan perak pasang surut itu melonjak dengan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal yang telah terdampar di bumi miliaran tahun yang lalu, perang antara peradaban manusia super dan peradaban purba, dan seluruh proses pengendalian banjir atas segala sesuatu dari alam semesta 3 dimensi ke alam semesta 3.5 dimensi dan bahkan pawai menuju alam semesta 4 dimensi. Kau benar, pada awalnya, aku memang terbuat dari miliaran orang biasa yang telah ditinggalkan di bumi. Ketika aku, atau lebih tepatnya, kita, terlahir kembali dalam badai matahari, gelombang yang kita lepaskan tidak memiliki ruang untuk apapun kecuali deru amarah dan balas dendam. Setelah kami mengalahkan peradaban purba, sebagai peradaban manusia super, amarah balas dendam telah mereda. Kami memang berpikir tentang bagaimana menghubungkan pikiran dan emosi setiap orang dan memastikan kedamaian mutlak di seluruh samudera semesta dengan cara seperti itu. Namun, semakin banyak kita menjelajah, semakin banyak kita belajar tentang alam semesta dan alam semesta di atasnya, dan semakin kita diselimuti oleh kegelapan, keputusasaan, dan penyesalan. Kita dapat menghancurkan musuh-musuh kita, tetapi kita tidak dapat menghidupkan kembali yang mati. Kita dapat menciptakan dunia yang tak tertandingi keindahannya, tetapi kita tidak dapat memperbaiki kejahatan dan keburukan masa lalu. Kita dapat mengendalikan materi dan energi sesuai keinginan kita, tetapi kita tidak dapat kembali ke masa lalu, ke masa ketika bumi asal belum hancur, ketika semuanya begitu indah dan semarak. Sungai waktu selalu mengalir menuju laut dalam yang bernama obliteration. Kita seperti orang tua yang memiliki kekayaan dan kekuasaan tak terbatas. Kita lelah dengan segalanya, tetapi kita hanya bisa menyaksikan tahun-tahun memotong kita menjadi beberapa bagian dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di wajah, tubuh, dan jiwa kita. Jadi bagaimana jika kita mengendalikan alam semesta? Jadi bagaimana jika kita mendominasi lautan bintang? Usia adalah takdir kita yang tak terelakkan. Kehancuran adalah satu-satunya tujuan kita. Kamu mengatakan bahwa, jika ada cara untuk membalikkan aliran waktu di seluruh lautan multisemesta dan mengembalikan setiap tetes air dalam banjir ke masa lalu ketika semuanya belum dimulai, bukankah hal seperti itu layak untuk kita kejar dengan mengorbankan seluruh energi kita? Li Yao tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah merasa begitu takut atau begitu marah. Betapapun kamu merindukan masa kecilmu yang hilang, jika miliaran tahun diputar ulang, menurutmu apa kita, yang lahir dalam miliaran tahun ini? Li Yao menggertakkan giginya. Ia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga tampak seperti dua lubang hitam. Apakah kita semua adalah kata-kata sederhana yang dapat dihapus oleh penghapus kapan saja? Tidak, waktu tidak bisa diputar balik. Kita hanya bisa terus maju. Maju terus. Hehehe. Kamu sama sekali tidak mengerti. Tidak ada jalan untuk maju. Kalau kamu tidak ingin kepalamu berdarah dan jiwamu tercerai-berai, kamu hanya bisa berbalik. Ekspresi bola perak itu kembali membanjiri Li Yao dengan informasi yang tak ada habisnya. Kali ini, isi informasi itu bahkan lebih mengerikan daripada neraka tingkat terdalam. Menurutmu, apakah samudera semesta adalah medan perang yang paling kejam? Menurutmu, apakah ada makhluk-makhluk tingkat dewa yang hangat dan ramah di ruang 4 dimensi yang sebenarnya? Menurutmu, apakah yang disebut makhluk-makhluk tingkat dewa, itu benar-benar dewa yang penyayang yang akan tergerak oleh doa-doamu, darahmu yang panas, dan apa yang disebut keadilanmu? Sungguh lucu. Hong Chao meraung pelan, kalian manusia yang seperti debu tidak tahu apa-apa tentang bahaya yang sebenarnya. Tahukah kalian apa itu, perjanjian pembersihan besar? Tahukah kalian apa itu, runtuhnya anak cepat? Tahukah kalian berapa banyak alam semesta dan dimensi yang dapat dipengaruhi oleh kemarahan, Lord Singularity? Pernahkah kalian melihat Ancient Devourer bangkit dari Black Hole Abyss? Bahkan, Lord Singularity harus menggigil ketakutan. Peradaban yang tak terhitung jumlahnya telah mengorbankan masa depan mereka hanya untuk menyegel Ancient Devourer selama 1 detik lagi. Tidak, kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Kamu hanya seekor kecoa kecil. Bakteri dan virus bahkan lebih kecil dari kecoa. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya pemburu dan mangsa sebenarnya di alam semesta. Hutan gelap. Hehehe. Kalian suka sekali menggambarkan luasnya dan kengerian alam semesta dengan kata-kata, hutan gelap. Namun, saya harus memberitahu kalian bahwa hal yang paling menakutkan bukanlah kalian hidup di hutan gelap, melainkan apa yang disebut hutan gelap, sebenarnya adalah cagar biologis di mata makhluk yang lebih tinggi, atau bahkan rumput liar di kebun binatang makhluk yang lebih tinggi. Kalian akhirnya menyalakan hutan gelap dan melarikan diri darinya, hanya untuk menemukan banyak pasang mata mengejek yang menatap kalian. Kamu ada di tanah, dan dia ada di langit. Kamu adalah bakteri, tetapi dia bisa melewati 19 dimensi yang berbeda. Bagaimana kamu akan melawannya? Seperti yang kukatakan, aku mengagumi keberanian dan kebodohanmu, tetapi keberanian dan kebodohan hanyalah kebodohan. Dulu aku sama bodohnya denganmu, mengira bahwa aku telah meraih kekuatan untuk mendominasi ruang multidimensi. Namun begitu aku menjulurkan kepalaku, aku dipukul kembali ke diriku yang asli dan terperangkap dalam tubuh yang rusak ini dalam kondisi 3.5D yang canggung. Jika aku tidak mengambil risiko untuk melangkah maju dan menderita luka parah, apakah menurutmu debu, kecoa, bakteri, dan virus yang mengambang seperti dirimu akan memiliki kesempatan sama sekali? Tahukah kau apa yang paling menyedihkan? Yang paling menyedihkan adalah, setelah sekian lama, ketika aku menyimpulkan apa yang telah terjadi dengan semua kemampuan komputasiku, aku menemukan bahwa musuh sama sekali tidak membidikku.
Aku hanya terkena peluru nyasar di medan perang berdimensi lebih tinggi. Atau lebih tepatnya, seekor marmut yang merangkak keluar dari gua hanya untuk diinjak-injak kembali oleh sepatu bot seorang prajurit. Itu saja, dari awal hingga akhir, keberadaan berdimensi lebih tinggi bahkan tidak melihatku. Inilah jurang pemisah antara kita. Jurang ini bahkan lebih besar daripada jurang pemisah antara kamu dan aku. Sejak saat itu, saya jadi paham satu hal. Evolusi itu ada akhirnya. Semua peradaban harus berperilaku baik dan bersembunyi dalam rantai makanan. Sebagai gantinya, peradaban manapun yang mencoba, muncul, akan diserang dengan kejam, dan para penyerang itu bahkan tidak akan menyadari keberadaan peradaban itu. Atas nama peradaban umat manusia, aku telah mencapai akhir evolusi. Jika aku melangkah lebih jauh, aku harus masuk ke dunia 4 dimensi lagi. Aku pasti akan menderita serangan fatal lainnya. Mungkin itu bukan lagi peluru nyasar, tetapi kehancuran yang nyata. Katakan padaku, selain memutarbalikkan waktu dan kembali ke masa lalu, apakah ada cara yang lebih baik untuk melindungi peradaban yang diperoleh dengan susah payah? Liao terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Faktanya, jiwanya telah terisi oleh informasi mengerikan yang dikirim oleh gelombang banjir, yang meliputi perjanjian pembersihan besar, keruntuhan cepat, Lord Singularity, dan Ion Devourer. Ia hanya terperangkap dalam kondisi kelebihan data. Kembali ke masa lalu, Liao bergumam, bisakah semuanya diselesaikan? Kamu bisa, Hong Chao berkata, selama kita kembali ke masa lalu, semua kesalahan dapat diperbaiki, semua penyesalan dapat dihapus, dan semua kejahatan dan keburukan dapat dihilangkan sebelum terjadi. Reinkarnasi berikutnya pasti akan lebih baik dari yang ini. Semuanya dapat diubah. Bagaimana dengan kita? Liao menyipitkan matanya, hatinya sakit. Apakah kita akan menghilang selamanya? Tidak harus. Ingat apa yang saya katakan tadi. Alam semesta ditentukan oleh para pengamat. Selama obsesi, Anda cukup kuat, Anda akan mampu mengganggu sebagian kuantum saat Anda memutar balik waktu. Anda dan orang-orang yang Anda cintai akan terlahir kembali di masa lalu yang indah dengan cara yang lebih bahagia. Tetapi, Li Yao ragu-ragu, bahkan jika kita kembali ke masa lalu, kita akan tetap berevolusi. 10.000 tahun, 1.000.000 tahun, 100 juta tahun. Pada akhirnya, kita akan menyentuh penghalang, evolusi yang kamu bicarakan. Jika kita menerobos ruang 4 dimensi, kita akan tetap dihancurkan oleh perjanjian pembersihan besar, runtuhnya benih cepat, keistimewaan Lord, dan pemakan kuno. Kalau begitu mari kita putar kembali waktu dan balikkan aliran waktu lagi. Hong Chao berkata, atur ulang ke awal segala sesuatu yang belum terjadi. Dengan baik, Li Yao mengerutkan kening dan berusaha melawan. Bukankah dia menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri dan melarikan diri tanpa melawan? Tidak, ini adalah posisi peradaban kita dalam rantai makanan alam semesta. Hong Chao berkata, jika kita ditakdirkan menjadi rumput, kita tidak perlu tumbuh setinggi itu. Jika kita herbivora, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat suara dan menjalani hidup dengan tenang. Begitulah cara kita hidup. Selama kita melakukan apa yang diperintahkan, tidak peduli seberapa kacau alam semesta di luar sana, tidak peduli berapa banyak peradaban yang hancur, kita akan hidup selamanya dalam siklus waktu. Hidup abadi. Li Yao bergumam pada dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya, termasuk tenggorokannya, diselimuti dan ditelan oleh cairan perak itu. Ya, keabadian. Aku telah menghabiskan miliaran tahun mengumpulkan energi reaksi berantai kosmik paralel. Saat ini, aku akhirnya mencapai ambang pembalikan waktu. Aku hanya butuh langkah terakhir, sedikit energi terakhir, untuk menyelesaikan pembalikan waktu pertama. Ketika debu telah mengendap, kau akan tahu bahwa aku benar dan bahwa aku telah membuat pilihan untuk melindungi peradaban. Hong Chao terdengar seperti sedang menangis minta darah. Bab 3266, Keluarga dan Teman. Di Pulau Ark, sejak senjata dewa super besar, milik Li Yao ditelan oleh raksasa putih keperakan, pihak-pihak yang bermusuhan itu terdiam aneh. Menghadapi pertempuran antara dewa dan iblis yang baru saja dibatalkan, baik Hellbreaker maupun Prison Guardian merasa bahwa pertempuran mereka konyol dan tidak berarti. Namun, keheningan itu tidak akan berlangsung selamanya. Atau lebih tepatnya, keheningan itu berubah dengan kecepatan yang terlihat. Ketika peralatan sihir super besar itu baru saja ditelan oleh raksasa putih perak, penampilan raksasa putih perak itu cukup menarik perhatian karena ukurannya yang mirip, seolah-olah telah diisi oleh peralatan sihir super besar. Namun, seiring berjalannya waktu, raksasa perak itu perlahan berubah menjadi bulat dan halus, bagaikan bola sungguhan, seolah-olah ia telah mencerna sepenuhnya senjata dewa super besar bersama dengan Li Yao. Dengan mencairnya, peralatan sihir super besar, dan Li Yao, awan gelap di langit berkumpul lagi, dan badai menjadi semakin ganas. Petir melepaskan kekuatannya yang paling mengerikan ke arah laut dalam, bumi, dan semua makhluk hidup tanpa ampun seperti binatang buas yang berubah wujud. Ada yang terasa tidak beres. Zhang dan Yu memeluk karang yang menonjol dengan erat agar tidak tersapu badai. Tetesan air hujan hampir membuatnya tidak bisa membuka matanya. Aura Li Yao semakin melemah. Aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Apa yang harus kulakukan? Hai, semuanya. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan melihat Li Yao menyelamatkan dunia sendirian. Dia baru saja melakukannya. Tidak seorang pun bisa menyelamatkan segalanya sendirian. Dunia ini persis seperti kita. Kita harus menyelamatkan segalanya sendiri. Jika ini benar-benar dunia di mana, imajinasi yang kuat dapat membalikkan kenyataan, dan emosi dan tekad tidak terbatas, maka meskipun kita tidak dapat melakukan apapun lagi, setidaknya kita dapat mendukungnya dan menyemangatinya, bukan? Semuanya, mari kita lakukan bersama. Mari kita lihat apakah kita, akan melakukan yang terbaik, Li Yao akan menang.
Hiduplah umat manusia. Liao akan menang. Hiduplah umat manusia. Wanita kabut abu-abu, Sparda, dan para kultivator yang terbangun lainnya saling berpandangan dengan bingung, tidak tahu apakah mereka harus menjadi gila bersama Zhang dan Yu atau tidak. Apakah ini akan berhasil? Wanita kabut abu-abu itu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Sepertinya ada yang kurang. Kelihatannya kurang mengintimidasi. Zhang dan Yu merenung sejenak. Di medan perang yang penuh semangat dan megah seperti ini, sepertinya kita harus meneriakkan beberapa kalimat yang lebih mendominasi. Kehendak bumi, yang kita hadapi, yang juga dikenal sebagai jalan surga, dalam banyak bahasa, kurang lebih memiliki arti yang sama, bukan? Maka akan mudah untuk mengatasinya. Aku tahu kalimat-kalimat ini seperti punggung tanganku. Aku akan memberimu demonstrasi terlebih dahulu sehingga kau dapat meraung bersamaku dan melepaskan semua darah panas, gairah, dan tekadmu. Dengar, beginilah, hidupku bergantung padaku, bukan surga. Aku, Zhang dan Yu, akan menantang surga hari ini. Bunuh para dewa, bunuh para iblis, bunuh mereka semua. Ya Tuhan, aku akan membunuhmu hari ini. Raungan, kenapa kau tidak ikut meraung bersamaku? Kenapa kau menatapku dengan tatapan linglung? Wanita kabut abu-abu itu menatap Sparda dan berkata, kita masih dalam tahap penyeduhan. Tidak mungkin. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bukankah ini mudah? Zhang dan Yu menyingsingkan lengan bajunya dan menggertakkan giginya. Ia mengarahkan jari tengahnya ke langit yang gelap dan berkata, aku ingin langit. Tak seorang pun menduga sorakan Zhang dan Yu benar-benar berhasil. Oleh karena itu, ketika ledakan yang memekakkan telinga yang ribuan kali lebih keras daripada guntur benar-benar datang dari balik awan, semua orang tercengang, termasuk Zhang dan Yu sendiri. Seluruh tubuhnya terasa kram. Jari tengahnya menusuk langit, menggigil, seolah-olah sebuah lubang berdiameter ribuan kilometer telah ditembus melalui awan-awan gelap, memperlihatkan medan perang alam semesta dalam bintang-bintang cemerlang di balik awan dan atmosfer. Tidak, bukan hanya satu lubang, tetapi ribuan lubang muncul di dinding tinggi penjara reinkarnasi yang tertutup rapat. Miliaran bintang yang cemerlang menembus dinding tinggi, atmosfer, dan awan gelap seperti miliaran bilah yang bersinar, menyemprotkan ribuan sinar cahaya keemasan ke tanah. Semua orang di Pulau Bahtera, tidak, semua orang di bumi, menatap langit dengan bingung. Langit tampak berubah menjadi panggung yang gemerlap dan tembus pandang. Bayangan kapal antariksa super besar yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan lebih besar dari bulan saling tumpang tindih di tengah panggung. Miliaran petir yang dilepaskan oleh menara-menara itu menutupi kilat dan letusan gunung berapi. Titik-titik yang paling menarik perhatian di bawah lampu sorot adalah milik dewa-dewa besi yang tingginya ratusan meter, ribuan meter, dan bahkan puluhan ribu meter. Puing-puing kapal antariksa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi setiap dewa besi dan menghujani bumi seperti hujan meteor yang spektakuler. Ini, Zhang dan Yu bergumam pada dirinya sendiri, astaga. Ini adalah kekuatan utama medan perang di alam semesta. Jauh di dalam pasang surut, Liao hampir tersesat. Tersesat dalam penyesalan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Tidak ada jalan maju, semua hal indah dapat dimulai lagi. Kita akan hidup selamanya dalam reinkarnasi yang tak terbatas. Perjanjian pembersihan besar, runtuhnya anak yang cepat, penguasa keunikan, pemakan abadi, kamu tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan seperti itu. Riak-riak itu menyerbu jiwanya sedikit demi sedikit seperti musik setan. Ia sedang dalam keadaan tidak sadar dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia bahkan tidak menyadari bahwa bola perak itu perlahan melayang di belakangnya dan menelannya. Awalnya, kakinya, lalu pinggangnya, lalu tangannya, dadanya, lehernya, dan akhirnya mulut, hidung, mata, dan telinganya. Dia perlahan-lahan meleleh menjadi bola perak, yang berarti dia telah sepenuhnya meleleh ke dalam arus. Kali ini, bahkan iblis mental pun, dicerna, bersamanya. Tidak ada diri lain yang bisa menyelamatkannya. Namun, Liao tidak pernah bertarung sendirian. Tidak pernah. Liao, tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh yang sangat familiar. Itu adalah suara paling bahagia dan paling keras di dunia. Tunggu, dia menggigil dan menjulurkan kepalanya keluar dari labirin perak yang hilang itu. Kurasa, istriku memanggilku. Jauh di dalam pasang surut, di tengah bintang-bintang yang tak berujung, riak-riak yang tidak biasa menyebar, seolah-olah ada kekuatan tertentu yang telah mengebor dari luar dan membuka saluran dan jendela. Di dalam jendela itu terlihat pemandangan yang terjadi di langit penjara reinkarnasi. Resistor yang tak terhitung jumlahnya dari medan perang di alam semesta menyerbu ke atmosfer bersama dengan 10.000 kapal antariksa yang hancur yang tampak seperti bintang jatuh. Mungkin karena gesekan berkecepatan tinggi antara puing-puing dan atmosfer, atau mungkin karena distorsi dan konflik ketika mereka menabrak ruang 3.5 dimensi dari alam semesta 3 dimensi, tetapi seluruh langit terbakar dengan hebat. Api yang luar biasa membakar habis semua awan gelap dan hujan deras, meninggalkan langit yang cerah dan cerah. Meskipun dewa-dewa besi yang menakjubkan itu muncul di jendela, Liao dapat merasakan aura yang tak terhitung jumlahnya yang familiar dari logam dingin dan api yang membakar. Istri saya, Li Jialing, Long Yangjun, Han Te, juara tinju, Yan Liren, Boss Bai, Xiaoming, Wen, dan ribuan teman dan rekan senegara, kalian semua ada di sini. Air mata panas mengalir dari mata Liao saat dia memecahkan segel perak itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah berapa tahun berlalu di dunia luar? Bagaimana kamu bisa keluar dari alam semesta Pangu dan datang ke pusat kosmos, dan bahkan menjadi garda terdepan melawan banjir? Sudah beberapa hari berlalu, 1000 tahun telah berlalu di dunia ini. Aliran waktu di dalam dan di luar penjara reinkarnasi tidak konsisten. Aku tidak tahu sudah berapa lama kau terkunci di tempat ini, tetapi bertahun-tahun telah berlalu di luar.
Ding Lingdang masih sama seperti sebelumnya. Dia mengendarai iblis besi yang tampak seperti teratai merah yang marah. Lebih dari separuh langit dipenuhi dengan kobaran apinya yang mengamuk. Miliaran naga merah tampak melesat keluar dari celah tinjunya. Dia melambaikan tinjunya dengan keras dan meraung ke jendela. Aku berkata bahwa tidak ada keberadaan atau tempat yang dapat mengambil suamiku tanpa izinku. Bahkan jika itu adalah tingkat neraka terdalam atau tingkat neraka terdalam, jika mereka berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu, aku akan merobohkan kuil leluhur mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Mereka akan dipotong-potong dan memohon kematian. Bagaimana denganmu, Li Yao? Hitung dengan cermat. Berapa banyak rambut yang disentuh bajingan ini? Yah, lumayan. Tidak banyak. Li Yao merasa pusing, seolah-olah pinggangnya dipukul oleh kebahagiaan. Tidak, aku telah melalui banyak reinkarnasi di tempat ini. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu di dunia luar, seperti apa penampilanmu sekarang? Kenapa kamu tidak? Ceritanya panjang. Sejak kau diteleportasi oleh jembatan Bifrost, banyak hal telah terjadi di Pangu Universe dan seluruh multiverse. Setiap dari kita telah mengalami petualangan yang menggetarkan jiwa dan berbahaya, termasuk aku, yang pertama kali membangkitkan revolusi kecil di tempat bernama Battle Aura Universe, dan menjungkir balikannya. Kemudian, aku pergi ke pusat multiverse, melewati benteng lubang hitam, menemukan aliansi perlawanan, dan menemukan cara untuk mengirim pesan melalui novel. Ding Lingdang berteriak dengan penuh semangat, kalian harus menceritakan petualangan dan kisah semua orang dengan jelas. Bahkan jika kalian menghabiskan 10 hari 10 malam untuk menulis novel 10 juta kata, kalian tidak akan bisa menyelesaikannya. Setelah kita membunuh bajingan terkutuk ini, kita akan minum anggur, makan daging, dan mengobrol perlahan satu sama lain. Saat ini, yang terpenting adalah kita ada di sini. Semua orang ada di sini. Kami ingin kalian mengingatnya dengan dalam dan mempercayainya selamanya. Tidak peduli kapan, di mana, tidak peduli seberapa putus asa situasinya, kalian tidak berjuang sendirian. Kalian masih memiliki aku. Kalian masih memiliki kita. Kalian masih memiliki seluruh alam semesta. Ya, ayah. Ayah telah menyelamatkan kami berkali-kali. Sekarang giliran kami untuk menyelamatkan ayah. Xiao Ming dan Wen Wen berbicara bersamaan, kedua anak kecil itu sedang mengendalikan dua benteng super yang tampak seperti satelit. Mereka berkata dengan suara rendah dan teredam, banyak sekali kisah indah dan menarik yang telah terjadi pada kita berdua, dan kita telah berevolusi ke keadaan yang tak terbayangkan. Kami akan menceritakannya kepadamu nanti. Ya, Saudara Yao, kami sudah sampai. Mengendarai iblis besi yang tampak seperti singa yang melebarkan sayapnya, Li Jialing berteriak, Kekaisaran, Federasi, dan Aliansi Suci semuanya baik-baik saja. Tenanglah. Tuan Yao, aku juga di sini. Setan besi Hante diselimuti kabut misterius. Seharusnya ini menjadi momen yang mengasyikkan, tetapi ada kesedihan dalam suaranya yang tidak bisa dihapus. Aku, juga membayar harga yang sangat mahal. Aku telah menjadi Grand Magus yang paling hebat dan tak terkalahkan di alam semesta. Hicks, bagaimanapun, aku sangat hebat saat ini. Biarkan aku menyelamatkanmu dengan kekuatan sihir. Dan aku, Bos Bai tertawa terbahak-bahak. Saya dengar kita akan diberi kekuatan untuk melangkah ke alam semesta 4 dimensi asalkan kita bisa mengalahkan banjir. Bagus sekali, ayo. Dan aku, suara Raja Tinju terdengar seperti ribuan meriam yang ditembakkan secara bersamaan. Tujuan utamaku adalah menjadi yang terkuat di alam semesta. Kemudian, gelombang pasang akan menjadi target yang harus kukalahkan. Hong Chao, keluarlah. Yan Liren berkata dengan santai, cuci lehermu dan matilah. Sebenarnya saya tidak ingin datang. Long Yangjun menguap, tetapi semua orang bersikeras agar aku ikut. Aku tidak punya pilihan lain. Ini, sekelompok ini, jauh di dalam air pasang, ia setengah bingung dan setengah marah. Siapa mereka? Mereka semua adalah keluarga dan temanku. Air mata mengalir di wajah Li Yao, tetapi senyumnya seindah bunga Morning Glory. Dia bergumam, bagaimana seorang kultivator dapat mendominasi alam semesta dan meledakkan banjir tanpa sekelompok keluarga dan teman. Tanda pisah. Ketika dia mencapai bab kelima, dia tiba-tiba menemukan bahwa jika dia menulisnya seperti ini, dia bisa menyelesaikannya dalam 2 hari. Ini adalah salah perhitungan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia membanggakan bahwa dia akan menyelesaikan tulisannya meskipun dia harus begadang semalaman dengan air mata di matanya. Bab 3267, Dorongan. Tidak, itu tidak mungkin. Suara banjir itu bergetar untuk pertama kalinya, seperti retakan pertama pada bendungan yang tak tertembus. Saya telah mempertimbangkan setiap detail medan perang di alam semesta. Semua informasi dan data berada di bawah kendali saya. Saya menghitung dengan mengorbankan energi hampir 100 bintang. Tidak mungkin bagi Anda untuk menerobos garis pertahanan penjara reinkarnasi dalam waktu 24 jam, apalagi menyusup ke kedalaman tubuh super dan menjangkau Liao. Bagaimana Anda melakukannya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Maafkan aku, itu salahku. Suara yang jauh dan dekat datang dari langit yang berlubang-lubang. Miliaran sambaran petir mengembun menjadi wajah jelek yang tampak seperti kecambah. Tidak seorang pun dapat membedakan apakah itu, dia, atau itu, manusia atau hantu, dewa atau iblis. Lightning mengendus hidungnya dengan enggan. Melihat wajah itu melalui jendela, Li Yao terkejut sekaligus senang. Dia menjerit, Lu Qingchen, kamu adalah Lu Qingchen. Mengapa kamu belum mati? Kamu telah menyatu dengan makhluk petir. Halo, Paman Li, apakah ini caramu menyapa junior yang sopan setelah ratusan tahun? Ekspresi wajah besar Lightning sangat tertekan. Dengan wajah masam, dia berkata, sebenarnya, aku berada dalam posisi yang cukup canggung.
Kamu mengatakan bahwa aku jelas-jelas penjahat legendaris yang harus bersembunyi dalam kegelapan dan melihat kalian berdua menderita kerugian besar secara rahasia. Kamu mengatakan bahwa aku harus memainkan beberapa trik untuk menyeimbangkan kalian berdua dan kemudian keluar pada akhirnya untuk menuai keuntungan. Namun, apa yang disebut aliansi perlawanan, kamu benar-benar terlalu buruk. Semua taktik dan strategi telah diperhitungkan dengan jelas oleh pihak lain. Aku ingin memainkan taktik pemenggalan, tetapi aku tidak dapat menemukan celah sama sekali. Aku tidak bisa masuk melalui pintu. Jika aku tidak membantumu, aku hanya bisa melihatmu dipermainkan sampai mati oleh banjir ini. Pada saat yang sama, federasiku yang paling kucintai juga akan sepenuhnya terungkap. Aku benar-benar tidak ingin bergerak, tetapi apa yang bisa kulakukan? Itu benar, kau terlalu lemah, terutama dirimu. Kau juga telah menerima warisan kehidupan petir, tetapi kau tidak menggunakan kekuatan yang seharusnya kau miliki. Meskipun kau telah memasuki tahap sintesis bentuk yang legendaris, kau masih tertipu oleh orang itu. Kau telah mempermalukan kehidupan petir dan Federasi Star Glory. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu, tetapi aku tidak tahan lagi. Anda, Li Yao memiliki perasaan campur aduk. Ngomong-ngomong, senang sekali kau masih hidup. Berhenti, jangan katakan sesuatu yang tidak masuk akal. Aku ingat dengan jelas apa yang menjadi kewajibanku padamu dan apa yang menjadi kewajibanmu padaku. Jangan pernah menganggapku sebagai kawan di pihakmu. Aku tidak akan pernah menjadi kawan. Singkatnya, setelah semuanya selesai, aku akan menyelesaikan masalah antara kau, aku, Federasi, dan Aliansi Suci sesuai keinginanku. Aku akan menerima semua dendam. Lu Qingchen tersenyum. Tapi sekarang, kamu mungkin menganggapku sebagai keajaiban kecil. Keajaiban. Li Yao bergumam sendiri, matanya berkaca-kaca. Tampaknya ada 2 lubang hitam di tinjunya. Ya, sebuah keajaiban. Keajaiban apa? Mereka hanya sekelompok orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Gelombang pasang itu menimbulkan gelombang pasang yang sangat besar dan membanjiri semua iblis besi di langit pada saat yang bersamaan. Apakah kalian bakteri dan virus tahu apa itu, perjanjian pembersihan besar? Apa itu, keruntuhan cepat? Apa itu, Lord Singularity? Apa itu, Eternal Swallowers? Aku tidak tahu. Ding Lingdang menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Sang juara tinju menggosok tangan besinya. Apakah itu penting? Xiaoming dan Wen Wen berbicara pada saat yang sama. Saya bersedia. Yan Liren menatap pedangnya. Sebentar lagi, kalian semua akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedangku. Hong Chao, simpan itu. Bos Bai terkekeh dan berkata perlahan, meskipun kita tidak tahu persis apa omong kosong itu, kita dapat membayangkan betapa mengerikannya hal itu di luar dunia 4 dimensi. Namun, lalu kenapa? Bahkan jika omong kosongmu 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali lebih hebat dari omong kosongmu, lalu kenapa? Kamu sudah cukup hebat. Kamu telah mencapai batas imajinasi kami. Jika kami bertarung denganmu, hanya kematian yang menanti kami. Jika kami bertarung dengan perjanjian pembersihan besar, kehancuran cepat, penguasa keunikan, atau pemakan kuno, hasil terbaik yang dapat kami harapkan adalah kematian. Apa bedanya? Tidak masalah jika kami mati. Meskipun kami pengecut, kami tidak abadi. Meskipun kami pengecut, kami tetap pengecut. Apakah ini menarik? Anda, Hong Chao kehilangan kata-kata. Itu terlalu gegabah. Mungkin agak gegabah, tapi cukup memuaskan. Ding Lingdang berkata, dibandingkan dengan peradaban tingkat dewa semu yang mendominasi pusat multiverse seperti dirimu, kami hanyalah orang-orang kecil dari pedesaan. Kami tidak tahu banyak tentang 4 dimensi dan 5 dimensi, singularitas dan kecepatan, dan sebagainya. Namun, di pedesaan kami, bahkan para penjagal anjing di daerah kumuh dapat bernyanyi sepuasnya setelah minum anggur sepuasnya. Bagaimanapun, kami adalah orang-orang yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Jika kami bahkan tidak dapat memahami sedikit pun pemikiran ini, maka sebelum kami menghunus pedang dan mengepalkan tangan, kami harus berhati-hati, ragu-ragu, dan terlalu berhati-hati. Jika kami dapat menghitung setiap detail, maka kami mungkin juga menjadi aktuaris. Jika kami bahkan tidak dapat dibandingkan dengan para penjagal anjing, lalu bagaimana kami dapat berkultivasi? Tepat, semua orang berteriak bersamaan, hal terpenting bagi kita para kultivator adalah memiliki pikiran jernih dan menjadi sangat bahagia. Pikiranku jernih, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. 1 lawan 1000, sungguh memuaskan. Seluruh tubuh Li Yao mulai bergetar. Cairan perak yang menyelimuti tubuhnya menguap dan menghilang, memperlihatkan dadanya yang berfluktuasi hebat dan tinjunya yang akan meledak. Ini aku. Ini seorang kultivator. Ini, seorang manusia. Dia tidak menyangka bahwa Li Yao akan mampu mengerahkan kekuatan yang begitu besar di bawah sorak-sorai keluarga dan teman-temannya. Bahkan air pasang pun menggigil ketakutan. Kemudian, ia mengamuk karena malu dan mengerahkan lebih banyak cairan perak untuk menenggelamkan Li Yao. Teguk, teguk, teguk. Energi kuantum, yang hampir tak terbatas membombardir jiwa Li Yao dan menekan kesadaran dirinya. Ia kembali tersesat di kedalaman gelombang penyesalan dan ketakutan. Sayang, mata Li Yao berubah menjadi perak. Dia bergumam seolah-olah dia terhipnotis, bagaimana kalau ada cara untuk memutarbalikkan waktu, memperbaiki semua kesalahan, memperbaiki semua kekurangan, dan membuat semua hal yang indah menjadi abadi. Apa yang kau bicarakan? Kau dikendalikan olehnya lagi. Bangunlah, Li Yao. Tidak baik, tentu saja tidak baik. Ding Lingdang berteriak cemas, kita semua adalah hasil dari ukiran waktu. Kita adalah gabungan dari semua kelebihan dan kekurangan kita. Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu tidak dapat diubah. Itulah sebabnya kita adalah diri kita saat ini.
Jika kita kembali ke masa lalu dan kembali ke awal, bukankah kita akan menyangkal makna keberadaan kita? Bahkan jika semuanya dimulai lagi, dan semua penyesalan, kesalahan, dan kekurangan diubah, apakah kita akan tetap menjadi diri kita yang sebenarnya ketika kita yang sempurna lahir? Tidak, saya tidak suka ide seperti itu. Saya sama sekali tidak menyukainya. Memang benar bahwa setiap orang memiliki penyesalan yang ingin mereka ubah, kesalahan yang tidak dapat diubah, dan bahkan kekurangan yang fatal. Namun, justru hal-hal itulah yang bersama dengan hal-hal yang membahagiakan, dan benar yang membentuk diri kita yang paling sejati dan unik. Ambil saja aku sebagai contoh. Aku tahu aku punya banyak kekurangan. Aku terlalu kompetitif, terlalu keras kepala. Aku terlalu keras kepala dan bahkan terlalu pantang menyerah. Selain itu, aku seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaan dan kultivasi untuk menemanimu. Aku tidak suka memakai riasan atau berdandan. Aku tidak tahu bagaimana cara berbicara manis dan bersikap seperti burung kecil. Terkadang, ketika aku memikirkannya, aku merasa sangat bersalah. Aku merasa telah mengecewakanmu. Tapi inilah aku. Ini adalah satu-satunya dinglindang yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di seluruh alam semesta. Jika aku memiliki kesempatan kedua dalam hidup, aku akan mengubah segalanya. Aku akan menjadi wanita yang menyukai riasan dan foto-foto indah. Aku akan sering bersandar padamu dan bersikap manis. Aku akan mengatakan hal-hal seperti, suamiku jahat, sepanjang hari. Apakah kamu masih menyukaiku seperti itu? Li Yao berpikir sejenak dengan saksama. Lalu, dia menggigil dan kehilangan kendali atas gelombang banjir. Benarkah? Mengerikan, bukan? Aku merasa tidak enak hanya dengan memikirkannya. Dinglindang terus meraung, begitu juga denganmu. Meskipun kamu juga punya banyak kekurangan, sebagai Bapak Federasi, penguasa tertinggi semua dunia, kepribadianmu terlalu buruk. Sangat jarang bagimu untuk memperlihatkan aura mendominasimu selama lebih dari setengah jam. Ketika kamu tidak bisa mengalahkan musuh, kamu akan tetap melarikan diri tanpa rasa malu. Kamu suka merangkak melalui saluran ventilasi. Fungsi ginjalmu biasa saja. Seringkali, ketika otakmu rusak, kamu tampak bodoh. Tiba-tiba, kamu mengucapkan beberapa kata yang berdarah panas dan memalukan. Namun, ini adalah dirimu. Segala sesuatu dalam kehidupan masa lalumu telah menciptakan kekurangan ini, atau lebih tepatnya, karakteristik ini. Dan kekurangan dan karakteristik ini telah menciptakan dirimu yang unik, karismatik, dan sangat dicintai. Jika kamu kembali ke masa lalu dan memulai kembali hidupmu, kamu tampaknya telah memilih arah yang lebih baik, tetapi pada akhirnya, kekurangan yang unik dan menawan ini tidak ada lagi. Jika itu terjadi, apakah kamu akan tetap menjadi dirimu yang sebenarnya? Apakah kamu akan tetap menjadi Li Yao yang telah kupercayai segalanya? Li Yao yang sangat kucintai. Itu masuk akal. Li Yao bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tunggu, apa yang baru saja kau katakan tentang kekuranganku? Hah, mata Dinglindang terbuka lebar. Mereka mengatakan bahwa kamu terkadang licik, bahwa kamu tidak bertahan cukup lama untuk menunjukkan dominasimu, dan bahwa kamu memiliki kekurangan lain yang diketahui semua orang di alam semesta. Apakah kamu menyangkalnya? Tidak, aku mengakuinya. Li Yao benar-benar terbangun. Semua cairan perak di tubuhnya telah hilang. Dia tidak lagi berada di bawah kendali banjir. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang kau katakan selanjutnya? Katanya kamu sering membakar otakmu supaya terlihat bodoh dan mengucapkan kata-kata yang kasar dan memalukan. Dinglindang berkata, jangan pedulikan masalah-masalah kecil ini. Aku sama sekali tidak membenci mereka. Sungguh, sebaliknya, menurutku mereka cukup imut dan memiliki kepribadian yang baik. Ini adalah suamiku yang paling kucintai. Tidak, aku mengakui semua kekurangan itu. Tidak masalah apakah kamu membencinya atau tidak. Namun, kata Li Yao, saya samar-samar mendengar Anda mengatakan sesuatu antara, saya suka merangkak melalui tabung ventilasi, dan saya akan terlihat bodoh jika otak saya terbakar. Apakah Anda mengatakan hal lain? Kurasa tidak, aku tidak begitu ingat. Pokoknya, suamiku tersayang, ada sesuatu yang telah kusimpan dalam hatiku selama ratusan tahun yang belum dapat kukatakan. Sebenarnya, aku selalu merasa bahwa kau adalah lelaki terkuat di alam semesta. Aku selalu diam-diam mengagumimu dari lubuk hatiku. Hanya saja aku terlalu malu untuk mengatakannya karena reputasiku sebagai wanita yang kuat. Dinglindang menyatukan kedua tangannya dalam posisi berdoa. Sekarang, saatnya bagimu untuk menunjukkan semua keberanianmu dan keluar dari kurungan terkutuk ini. Bagaimana banjir bisa menjebak orang sepertimu? Bab 3268, kemarin, hari ini, dan masa depan. Termotivasi oleh Dinglindang, api perang yang mengalir keluar dari setiap pori-pori Li Yao bagaikan magma yang memanggang gletser, mencairkan banjir. Jadi begitulah adanya, istriku selalu mengagumiku. Li Yao mengepalkan tangannya dan memukul dadanya dengan keras. Benar sekali, aku pria baja yang melangkah maju dengan berani. Aku jelas bukan pria biasa-biasa saja yang berkubang dalam kesalahan masa lalu, mendesah, dan menyesal. Jika aku tidak menyukai penampilanku saat ini dan ingin kembali ke masa lalu, apa bedanya aku dengan seorang bajingan yang membuat masalah dengan bidak caturnya dan menolak mengakui kesalahannya? Aku tidak menyesal. Hong Chao, kau adalah pria picik yang tidak mau mengakui kekalahan, tapi aku adalah seorang pria. Ledakan. Dari sudut pandang para kultivator yang terbangun di Pulau Ark, mereka hanya dapat melihat bahwa, ketika raksasa putih perak itu hendak berubah menjadi bola yang benar-benar presisi, api yang kuat tiba-tiba keluar dari intinya. Logam cair putih perak berhamburan kemana-mana, dan gugusan teratai merah dan api yang ganas melompat keluar dari puing-puing yang pecah. Li Yao terbebas dari banjir dan berdiri gagah di langit bumi, penjara reinkarnasi lagi.
Apakah ini tahap sintesis tubuh yang legendaris? Jauh di langit, Ding Lingdang merasakan kobaran api perang Li Yao yang membumbung tinggi. Ia menemukan bahwa, meskipun Li Yao hanya mengenakan potongan-potongan tembaga dan besi, auranya 10 kali lebih menakutkan daripada mereka yang telah dipersenjatai oleh iblis besi. Ia menggembungkan pipinya karena terkejut dan menoleh ke Lu Qingchen, bertanya dengan curiga, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kau tahu? Kau mengatakan bahwa dia biasa saja, dan bahwa aku sangat mengaguminya sehingga aku dapat memicu potensi tak terbatas di bagian terdalam jiwanya dan melepaskan kekuatan terbesarnya. Sulit untuk menjelaskannya kepada Ketua Ding. Lu Qingchen tersenyum. Meskipun kamu pria tangguh, dan beberapa orang mengatakan kamu seperti tomboy, baiklah, jangan pukul aku. Itulah yang kumaksud. Singkatnya, tidak peduli seberapa tangguh dan mendominasi dirimu, kamu tetaplah seorang wanita. Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang dipikirkan pria dan bagaimana cara memicu kemarahan kami. Ngomong-ngomong, bukankah kemarahan Li Yao agak berlebihan? Apakah aku tidak sengaja menyentuh titik lemahnya? Apakah dia benar-benar biasa saja? Lu Qingchen menatap Li Yao dengan heran. Pada saat ini, Li Yao menjadi pusat perhatian bagi semua pembangkit tenaga, semua pengunjung dari luar angkasa, dan bahkan Hong Chao. Peralatan sihir super besar, yang telah disempurnakan oleh armada kapal induk beberapa saat yang lalu terkoyak menjadi serpihan, tetapi peralatan baru itu tertarik oleh vitalitasnya dan menyerbu ke arahnya. Mereka adalah puing-puing miliaran kapal luar angkasa yang jatuh dari medan perang di alam semesta. Semua puing-puing kapal antariksa dikendalikan, dipadatkan, dan disempurnakan oleh tangan-tangan raksasa yang tak terlihat. Mereka dikumpulkan di samping Li Yao dan secara bertahap membentuk kerangka raksasa yang gigih. Kemudian, saraf, tulang, dan otot saling mendekat dan membentuk satu kesatuan organik yang tak terpisahkan. Bukan ratusan meter, bukan ribuan meter, melainkan raksasa yang tingginya puluhan ribu meter, berdiri di atas matahari, bulan, dan bintang-bintang, menggemparkan seluruh alam semesta. Lautan yang tak terbatas mendidih karenanya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang memantulkan cahaya kemasannya. Miliaran baut petir membentuk baju besi yang paling presisi di sekelilingnya. Itu adalah raksasa yang belum pernah terlihat di penjara reinkarnasi sebelumnya dan ditakdirkan untuk menjadi pemusnah siklus waktu yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini, bahkan Li Yao sendiri sangat terkejut dengan kekuatan yang melonjak dan dahsyat itu. Dia menatap telapak tangan Titan berwarna perunggu dengan tak percaya dan berkata, itu telah jauh melampaui batas prajurit Dewa Raksasa. Dari ukurannya hingga mekanisme penggerak internalnya, itu benar-benar berbeda. Itu bukan prajurit Dewa Raksasa, tetapi, senjata super ilahi. Apa nama yang tepat untuk senjata super itu? Tunggu, sayang. Ding Lingdang merasakan gelombang jiwa Li Yao menyebar. Dia sangat terkejut dan berkata, nama apapun bisa digunakan. Sungguh, waktu adalah hal terpenting. Jangan pedulikan detailnya. Tepat, rekan-rekannya yang lain juga berteriak. Tidak mudah bagi kami untuk meningkatkan moral kami sampai sejauh itu. Tolong jangan konyol. Apa maksudmu? Kedengarannya nama yang akan kuberikan padamu akan mengerikan. Li Yao mengerutkan kening. Ia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, tetapi ia tetap patuh seperti biasa. Baiklah kalau begitu, aku akan memilih satu secara acak dan memanggilmu, pengejar mimpi. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk terbaik karena kita membanggakan mimpi-mimpi yang absurd, lucu, kekanak-kanakan, tidak dapat dicapai, dan bahkan tidak mungkin tercapai. Retak, 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 retak. Li Yao memicu jiwanya dan melepaskan puluhan ribu busur listrik melalui Super Soldier Dream Chaser. Ia menarik puing-puing kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya ke telapak tangannya dan membedahnya menjadi debu logam paling mendasar sebelum ia menyempurnakan pedang super baru yang panjangnya ribuan kilometer dan dilingkari busur listrik ungu dan api merah tua. Itu benar-benar pedang yang dapat membelah lautan atau bahkan planet. Li Yao mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke raksasa putih perak yang tengah berubah wujud menjadi iblis tak jauh darinya. Kau lihat, Flottide. Ini adalah kekuatan dari kami, kecoa, bakteri, dan virus yang rendah hati, atau lebih tepatnya, manusia yang paling sombong. Justru karena kita tidak bisa memutar balik waktu, maka kita sangat menghargai setiap detik masa kini dan masa depan. Justru karena kesalahan yang kita buat tidak dapat dihapus sepenuhnya, maka kita menanggapi setiap kesalahan atau pilihan yang benar dengan lebih serius. Justru karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup selamanya, maka kita harus berusaha keras untuk melepaskan kecemerlangan kehidupan yang paling cemerlang. Aku di masa lalu membentuk aku di masa sekarang, dan aku di masa sekarang akan menciptakan aku di masa depan. Justru karena tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini dan tidak ada jalan mundur di belakang kita, maka setiap orang dari kita harus menanggung semua penyesalan, kesalahan, penyesalan, dan luka. Kita harus memperlakukan semua ini sebagai medali, baju zirah, dan pedang. Kita harus maju dengan berani, menerobos semua kesulitan dan rintangan, dan menciptakan harapan tak terbatas untuk masa depan. Melihat kembali miliaran tahun evolusi peradaban, benar atau salah, pengkhianatan atau kehancuran, penguasa langit purba atau peradaban tubuh super, ya, ada penyesalan yang tak terhitung jumlahnya, penyesalan yang tak terhitung jumlahnya, kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, dan hal-hal yang tak terhitung jumlahnya yang seharusnya diubah dan dihapus. Namun, peradaban kita telah membuang dadunya dan meninggalkan jejak yang paling jelas di lautan bintang dengan pukulannya yang kikuk dan bahkan salah. Miliaran tahun sejarahlah yang membentuk peradaban umat manusia saat ini. Peradaban umat manusia yang mulia, hebat, bangga, mulia, dan unik saat ini, yang disebut pembalikan waktu dan dimulainya kembali dunia, hanya akan menghancurkan peradaban yang dicintai oleh kita semua. Bahkan jika peradaban umat manusia baru muncul di garis waktu baru, itu bukan yang ini, bukan milikku.
Singkatnya, hanya pengecut yang selalu ingin menyelesaikan masalah dengan kelahiran kembali. Ahli sejati akan menggertakkan gigi, menelan darah, menjilati luka, mengucapkan selamat tinggal pada hari kemarin, dan terus maju. Inilah yang sedang kubicarakan. Orang-orang yang telah meninggal telah tiada. Roh-roh kuno seharusnya telah beristirahat dengan tenang sejak lama. Para penyintas akan memikul semua kesalahan, penyesalan, mimpi, dan harapan, mengatasi semua rintangan, mengatasi ombak, dan tidak pernah menoleh ke belakang. Tidak perlu khawatir tentang kami. Kami akan mengalahkanmu. Kami akan mengalahkan perjanjian pembersihan besar. Kami akan mengalahkan keruntuhan cepat. Kami akan mengalahkan penguasa tertinggi singularitas. Kami akan mengalahkan pemakan abadi, dan semua yang menghalangi jalan kami. Bahkan jika suatu hari kami gagal dan hancur, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Kami sama sekali tidak tertarik menjadi kura-kura yang menyembunyikan dirinya selamanya. Kami hanya berharap suatu hari nanti di masa depan, tetes darah terakhir dari pejuang terakhir peradaban besar dapat ditumpahkan di jalan kemuliaan yang mengarah ke akhir alam semesta. Karena ini adalah takdir kita. Ini adalah para penggarap. Ini adalah umat manusia. Setiap kata yang diucapkan Liao bagaikan bintang jatuh yang panas yang telah dilemparkan ke dasar laut. Saat ia meraung paling keras, setiap tetes hujan di lautan dan langit terbakar. Air bah menjadi sunyi oleh kata-katanya. Kemampuan komputasional miliaran bintang telah berubah menjadi sampah. Apakah itu benar-benar perlu? Berdiri di bawah kakinya, semua penggarap yang terbangun di Bahtera, termasuk Zhang Danyu, merasa bahwa mereka adalah semut. Suara dan listriknya terlalu banyak. Seolah mendengar teriakan Zhang Danyu, Liao tersenyum dan mengulurkan undangan kepadanya. Ayo, Master Niu, perang bukanlah sesuatu yang bisa aku lawan sendirian. Nasib seluruh umat manusia akan ditentukan oleh seluruh umat manusia. Bergabunglah denganku dan bertarunglah berdampingan. Aku juga bisa melakukannya. Sambil menunjuk dirinya sendiri, Zhang Danyu tergagap. Aku belum menyelesaikan 40.000 tahun kultivasi. Tidak masalah. Aku tidak akan berdebat denganmu tentang teori dan rumus tertentu. Katakan saja kesimpulannya. Dengarkan baik-baik. Liao berkata, menurut rahasia yang kugali dari inti pasang surut, yang merupakan kehendak bumi, ketika aku hampir menyatu dengannya, hanya ada dua hasil dari pertempuran kita. Jika kita menang, semua, alam semesta paralel, yang disegel olehnya, atau setidaknya, bumi paralel, akan terbebas. Dengan kata lain, bumi yang tak terhitung jumlahnya dengan perbedaan halus mungkin muncul entah dari mana dengan cara yang tidak dapat dipercaya. Mungkin ada Zhang Danyu lain di bumi paralel lainnya. Ingat, Anda harus ingat bahwa emosi, keinginan, dan mimpi yang cukup kuat dapat menghancurkan penghalang paling kokoh antara alam semesta paralel dan menyebabkan gangguan halus di sisi lain alam semesta. Dengan kata lain, selama obsesi Anda cukup kuat, Anda akan selalu ingin merangsang semua sel otak Anda untuk berpikir keras dan menyalurkan cinta dan obsesi Anda untuk 40.000 tahun penggarap. Kemudian, salah satu dari planet paralel, yang tak terhitung jumlahnya tempat Anda tinggal akan menerima obsesi Anda dan menyelesaikan 40.000 tahun penggarap untuk Anda. Benarkah begitu? Zhang Danyu tertegun saat mendengarnya, saya tidak mengerti. Ada hal seperti itu. Tentu saja, apa yang disebut alam semesta paralel adalah tempat di mana segala sesuatu mungkin terjadi. Selama obsesi Anda cukup kuat, atau bahkan kekuatan Anda sendiri, itu sudah cukup untuk membelah alam semesta dan menciptakan kemungkinan baru. Liao berkata, kamu harus mengingat mimpi dan takdirmu. Jika kita memenangkan pertempuran, kamu pasti akan menyelesaikan 40.000 tahun kultivasi di bumi paralel tertentu yang telah dibebaskan di masa depan. Bab 3269, tebasan terakhir. Lalu, bagaimana jika kita gagal? Zhang Danyu menjadi gugup. Ia menatap raksasa putih keperakan di cakrawala yang juga telah membesar hingga ketinggian yang tak terkalahkan dan bahkan telah menelan separuh langit. Hong Chao menjadi marah karena malu dan benar-benar mencabik-cabik ketenangan dan kepura-puraannya. Seolah-olah ia adalah campuran dari pusaran raksasa yang melahap segalanya dan gurita yang bermutasi. Jika kita gagal, Liao tersenyum dan menyerahkan beban berat itu. Semakin banyak alasan bagimu untuk mengingat semua yang terjadi di depan matamu. Ubah semua suara dan gambar yang telah kamu amati menjadi obsesi yang paling intens, termasuk yang paling mulia, yang paling hina, yang paling heroik, dan yang paling melodramatis. Dengarkan setiap kata-kataku. Percaya atau tidak, jika kita gagal, waktu akan terbalik dan semuanya akan dimulai ulang. Tidak, itu tidak akan sesederhana beberapa dekade. Miliaran tahun akan diatur ulang ke titik awal garis waktu, planet asal asli, dan semua yang ada di depanmu, seluruh dunia yang kau hargai, semua perasaan dan impian orang-orang yang hidup di dunia, harapan dan keputusasaan, daging dan darah, dan kehendak bebas semuanya akan musnah. Namun, saya masih tidak percaya bahwa apa yang disebut pembalikan waktu dapat menghapus segalanya. Paling tidak, saya percaya bahwa keinginan manusia yang paling mulia, obsesi yang paling kuat, sudah cukup untuk menahan malapetaka banjir bandang. Oleh karena itu, selama obsesi Anda cukup kuat, bahkan jika waktu kembali miliaran tahun, semuanya akan kembali ke keadaan bumi asal. Mungkin, di bawah pengaruh obsesi Anda yang baru akan menulis 40.000 tahun kultivasi. Jika memang begitu, kalian harus memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan 40.000 tahun kultivasi. Kalian harus menuliskan semua yang terjadi hari ini dan menceritakannya kepada orang-orang setelah garis waktu diatur ulang. Beritahu mereka rencana banjir pasang, beritahu mereka semua kejayaan dan impian, dan beritahu mereka bahwa mereka tidak sesederhana monyet tak berbulu biasa di planet biasa.
Kita bisa menjadi pusat alam semesta, pengamat. Kita adalah satu-satunya spesies petarung terkuat di lautan bintang. Kita adalah penguasa bintang. Kita adalah petualang multisemesta dan multisemesta. Kita adalah penantang dan pemenang. Asalkan mereka berani bermimpi, berani berjuang, berani mempertaruhkan segalanya demi secercah harapan, berani menyalakan dorongan di lubuk hati terdalam, berani melepaskan api kehidupan paling cemerlang di suatu momen, segalanya mungkin. Ini adalah takdirmu. Peluang menang dan gagal adalah 50-50. Jika kita gagal, kita mungkin harus bergantung padamu untuk bangkit kembali. Ingat, Master Niu. Aku sepertinya mengingatnya. Dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya, Zhang Danyu menganggukkan kepalanya perlahan. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba berkata, aku sudah memikirkannya sebentar. Mungkin itu artinya, karena keberadaan alam semesta paralel yang tak terhitung jumlahnya, setiap alam semesta paralel memiliki perubahan yang halus. Secara teori, ada banyak versi diriku yang tidak jauh berbeda satu sama lain, dan banyak versi diriku yang saling mengganggu berdasarkan obsesi kita. Selama obsesiku cukup kuat di tempat ini, aku dapat memengaruhi diriku yang lain di alam semesta lain dan membuatnya melakukan hal-hal yang tidak bisa kulakukan, tidak bisa kuselesaikan, dan tidak bisa kulakukan bahkan jika dia menginginkannya. Ya. Liao berkata dengan gembira, Tuan Niu, pemahamanmu benar. Jadi, cobalah kumpulkan obsesimu. Selama kita menang, kamu pasti akan menyelesaikan 40.000 tahun kultivasi di alam semesta paralel. Siapa yang peduli tentang itu? Zhang Danyu melambaikan tangan dan kakinya dengan gembira. Siapa yang peduli apakah itu akhir atau akhir? Tidak masalah. Bagaimanapun, apa yang ingin kamu katakan adalah bahwa selama aku berpikir keras dan menggunakan semua kekuatanku, aku pikir di alam semesta paralel tertentu, aku akan dapat membuat novel web yang sangat populer, dan sangat menguntungkan. Aku tidak perlu peduli dengan hal lain. Bagaimanapun, jika itu populer, apakah aku benar-benar dapat menulisnya? Dengan begitu, aku akan dapat menghasilkan banyak uang setiap hari. Wanita cantik, hehehe. Liao tertegun cukup lama sebelum menjawab, secara teori, segala sesuatu mungkin terjadi di alam semesta yang tak terbatas dan harapan. Bukannya hal seperti itu tidak pernah terjadi, bukan? Roger Tat, aura yang tak berujung meledak dari tubuh Zhang Danyu. Suaranya bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Kalau begitu mari kita bertarung. Mari kita tunjukkan pada gelombang terkutuk itu kekuatan umat manusia. Ambillah, itu adalah keyakinanku yang terkuat. Zhang Danyu mengangkat tangannya dan mengirimkan tekadnya yang tak ada habisnya kepada Liao. Bukan hanya dia, semua makhluk hidup yang terbangun lainnya, serta pengunjung dari dunia luar, mendengar percakapan antara Liao dan dia dan beresonansi dengan Liao. Dalam gema jiwa yang intens, kerutan waktu di luar penjara reinkarnasi akhirnya runtuh. Ini, semua pahlawan di bumi melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya pada saat yang sama. Langit seakan menghilang secara tiba-tiba. Mereka langsung terpapar oleh lautan bintang yang berkilauan. Sementara itu, kenangan dari generasi yang tak terhitung jumlahnya, termasuk kejayaan dan mimpi yang mengguncang alam semesta dan bergemuruh di lautan bintang sebelum ia diseret ke penjara reinkarnasi, terbangun. Ternyata, para arwah yang mati syahid itu saling memandang dengan bingung. Mereka mengepalkan tangan dan tersenyum. Kita sudah tidur terlalu lama. Sudah waktunya untuk bangkit dan menentukan nasib kita sendiri. Dengan lautan bintang yang tak berujung sebagai medan perang. Bumi paralel, yang tak terhitung jumlahnya yang telah disegel mengelilingi pasang surut dan resistor seperti mutiara yang cemerlang. Matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya tertutupi oleh amukan api. Miliaran kilometer busur listrik dan api membagi ruang hampa gelap menjadi papan catur yang saling berhubungan, atau lebih tepatnya, cincin tempat semua taruhan dilakukan. Berpusat di sekitar, Super Soldier Dream Chaser, milik Liao, miliaran pahlawan berkumpul dan menghadapi gelombang yang tampaknya menempati setengah alam semesta tidak jauh dari sana dengan dingin. Di medan perang alam semesta yang bagaikan mimpi, Liao mengangkat pedangnya yang bernama Harapan, dan mengambil langkah pertama menuju banjir. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Liao menatap gelombang itu dan berkata, satu kata demi satu, kau telah berharap dan bahkan memimpin pertempuran ini, bukan? Time Reversal Array, milikmu kekurangan sedikit energi. Hanya konfrontasi terakhir di antara kita yang dapat memicu cukup energi untuk menyelesaikan rencana jahat dan bodohmu. Itu benar, pasang surut itu berubah menjadi monster perak dengan 3 kepala dan 6 lengan. Monster itu memamerkan taringnya yang tajam ke arah resistor. Akhirnya kau mengerti bahwa semuanya berada di bawah kendaliku. Kau sama sekali tidak punya kesempatan. Liao tersenyum dan mengangkat pedangnya lebih tinggi lagi. Tahukah Anda bahwa saya telah bertemu banyak lawan yang membanggakan bahwa mereka memiliki segalanya di bawah kendali mereka. Namun pada akhirnya, mereka semua gagal. Saya khawatir itu bukan suatu kebetulan, tetapi tak terelakkan. Di dunia ini, kata Liao dingin, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan. Satu-satunya hal yang dapat dikendalikan adalah orang mati. Kemauan dan jiwa manusia tidak akan pernah diperbudak, dikendalikan, atau dimanipulasi. Mereka yang yakin bahwa mereka dapat mengendalikan segalanya akan sering menghancurkan diri mereka sendiri karena kehilangan kendali. Saya berbeda dari mereka. Saya bukan lagi manusia. Saya adalah alam semesta itu sendiri. Pasang surut menjawab, saya mengendalikan energi kuantum yang hampir tak terbatas. Dengan lambaian tangan saya dapat melepaskan reaksi berantai fisik kosmik paralel yang tak terhitung jumlahnya. Menurut perhitungan saya yang tepat, saya memiliki tingkat kemenangan 99,9999% di lautan multisemesta.
Tingkat kemenangan Anda hanya 1/1.000.000. Tidak, bukan 1/1.000.000, tapi 50%. Apakah Anda ingat kucing Schrödinger? Hidup atau mati, jumlahnya selalu 50%. Li Yao tersenyum percaya diri. Ia melangkahkan kaki ketiga, seolah-olah ia telah melintasi beberapa galaksi dengan satu langkah dan mengubah planet yang tak terhitung jumlahnya menjadi debu di bawah kakinya. Saya bahkan berpikir bahwa peluang kita untuk menang jauh lebih tinggi dari 50%. Saya harus mengatakan bahwa kita pasti akan menang, dan peluang Anda hanya 1 dari 1 miliar. Tahukah Anda mengapa? Karena sejak saat Anda memilih untuk kembali ke masa lalu, Anda telah kehilangan keberanian untuk menghadapi masa depan. Saat Anda menghadapi musuh yang sedikit lebih sulit dihadapi, Anda akan terbiasa berpikir apakah Anda dapat memutus koneksi dan melarikan diri sehingga Anda dapat memulai dari awal lagi. Bagaimana Anda bisa menjadi ahli sejati jika Anda begitu tidak tahu malu sehingga Anda selalu menyesali keputusan Anda? Karena itu, kegagalanmu sudah diputuskan. Tentu saja, kamu bukan manusia, tetapi kamu jelas bukan peradaban dewa semu. Lagi pula, kamu hanyalah kura-kura pengecut. Bajingan seperti kalian tidak layak menjadi musuh kami. Keluarkan saja kepala kalian dan terima kematian kalian. Jangan halangi kami untuk melangkah ke alam semesta yang tidak dikenal. Dasar kecoa rendahan. Float tidak menjadi marah dan menggertakkan giginya. Namun, ketika dihadapkan dengan ejekan Li Yao, ia tidak dapat memberikan bantahan dan hanya dapat mengulangi, kamu tidak tahu apa-apa. Sebelum selesai, Li Yao sudah mengambil langkah terakhir. Pedang yang menembus lautan bintang pun diangkat tinggi. Pedang yang cemerlang itu memantulkan kecemerlangan miliaran bintang. Itu lebih seperti keinginan yang paling cemerlang dan harapan yang paling menyentuh dari miliaran jiwa heroik. Li Yao tahu, dia sangat menyadari kesalahan dan penyimpangan yang telah dilakukan peradaban manusia. Keganasan gelombang pasang, dinginnya, perjanjian pembersihan besar, keputusasaan, keruntuhan cepat, kelicikan, Lord Singularity, dan kegilaan, binatang pemakan abadi, dia telah mempelajari 1 atau 2 hal dari informasi yang baru saja dikirim oleh gelombang pasang. Bahkan jika dia tidak dapat menghitungnya, setidaknya dia dapat membayangkannya. Betapa sulitnya jalan di depan, betapa gelapnya jarak, betapa banyak darah yang dibutuhkan untuk menempa kemuliaan, dan betapa banyak pengorbanan yang dibutuhkan untuk meratakan duri-duri. Dia tahu semuanya. Namun, kini tak ada jalan kembali. Sungai waktu tak berujung. Mereka hanya bisa maju dengan pedang mereka dan tak pernah kembali. Dia mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu dan mengabaikan masa depan untuk saat ini. Sekaranglah saatnya. Di belakangnya ada teman-temannya yang setia dan miliaran orang senegaranya yang mengayunkan pedang, golok, dan tinju mereka secara maksimal seperti dirinya. Di depannya terbentang alam semesta yang dalam, bintang-bintang yang mengandung bahaya dan harapan yang tak berujung. Pasang surut antara dia dan bintang-bintang bagaikan kerikil yang tidak berarti. Pedang di tangannya sama panasnya dengan detak jantung di dalam dadanya. Oleh karena itu, burung nasar Li Yao menghadapi banjir secara langsung dan menebas, sambil mengeluarkan raungan terakhir. Ayo, alam semesta, budidaya selama 40.000 tahun. Ortodoks, akhir, berbunga. Tanda pisah. Dia seharusnya menulis pernyataan penutup. Namun, itu terlalu melelahkan. Semua orang tahu bahwa sapi tua tidak punya draft. Dia menulis dan mengirimkannya saat itu juga. Hari ini, dia menulis 8 bab, total 25.000 kata. Dia merasa seperti akan kencing darah. Ia menyesal telah meremehkan keterampilannya dalam menuangkan air. Jika ia tahu lebih awal, ia tidak akan menyombongkan diri dengan santai di siang hari. Jika dibagi dalam 2 hari, 4 bab sehari dapat dihitung sebagai ledakan, bukan? Besok, saya akan menyampaikan pidato penutup kepada semua orang. Saya akan berbicara tentang perasaan saya selama 3 tahun terakhir, bab bonus, dan rencana kreatif buku baru saya. Nah, fitur terbesar dari buku ini adalah bahwa tokoh utamanya tidak memiliki banyak rasa keberadaan. Terkadang, dia bisa sangat berisik dan menyebalkan. Jadi, buku-buku lain bisa diabaikan, tetapi buku ini harus ditulis. Ketika Anda berpikir bahwa tidak ada iblis tuali yang menimbulkan masalah di bab-bab lain, dan tokoh utama lainnya akhirnya bisa bersinar secara alami, Anda akan merasa sedikit bersemangat. Jadi, harap nantikan, semuanya. Bab 3270, tanpa judul. Hari ini adalah miliaran tahun lalu, di planet asal, era akhir. Sebuah perang. Perang hampir mengubah segalanya. Tetapi itu tidak dapat mengubah siapa yang memulai perang. Kota itu bagaikan mayat yang membusuk. Tembok-tembok yang rusak bagaikan tulang-tulangnya yang patah. Jalan-jalan yang rusak bagaikan urat-urat dan saraf-saraf yang terpelintir. Mayat-mayat yang berjalan yang mungkin sudah mati atau belum adalah belatung-belatung yang hidup di mayat-mayat kota itu. Anak laki-laki itu merasa rantai berkarat itu tertanam dalam di pergelangan kakinya. Ditambah lagi dengan situasi yang terbalik dan terhuyung-huyung, dia hampir tidak bisa merasakan kakinya. Tetapi otaknya berkembang sedemikian rupa sehingga matanya yang merah hampir meledak. Melalui garis-garis darah yang saling berhubungan, ia dapat melihat bahwa sinar matahari berjuang di antara awan tebal, meluapkan warna-warna kusam dari tubuh-tubuh yang membusuk. Gedung-gedung pencakar langit di kota yang belum runtuh membentuk cakrawala yang mengamuk, yang membuatnya menyadari mengapa kota itu dinamai Kota Batu Nisan. Kota adalah kuburan. Mereka adalah jiwa orang mati yang tinggal di kuburan. Atau menurut penduduk asli, mereka adalah setan. Garis pandangnya terus menurun. Bangunan-bangunan bengkok yang belum runtuh telah lama ditumpuk menjadi benteng oleh baju besi. Satu demi satu, wajah-wajah cacat muncul dari lubang-lubang tembak yang gelap gulita, menyaksikan dengan penuh minat saat orang-orang itu membantainya.
Lebih jauh ke bawah terdapat tombak-tombak yang bersinar dingin yang ditusukkan pada berbagai tengkorak dan bagian tubuh. Ada banteng berkepala dua dan babi hutan yang bermutasi, serta makanan lesat yang mahal seperti ular kaki surga dan ayam teror. Anak laki-laki itu bahkan melihat sebuah tangan tergantung pada kait besi, yang di tengahnya ditaruh berbagai jenis daging. Itu adalah tangan hitam pekat yang tampaknya tidak memiliki banyak daging, apalagi nafsu makan. Namun, tangan tetaplah tangan. Baik kota Tombstone maupun penduduk Furious Blood Wasteland percaya bahwa daging tersebut mengandung energi khusus yang dapat membantu mereka menahan radiasi, meningkatkan kekuatan, dan mendatangkan keberuntungan. Oleh karena itu, daging itu adalah barang yang paling banyak dicari di pasar daging. Sangat sedikit daging matang yang bisa dikirim ke pasar daging. Biasanya, daging itu akan dibagi-bagikan kepada para zombie, gerombolan, atau setan. Tangan anak laki-laki itu putih dan lembut, seperti tahu atau alfalfa. Bahkan tampak seperti tangan orang di bawah tanah. Ini adalah keberuntungan atau kesialan yang dikirim surga. Untuk menghindari masalah, ia biasanya menutupi tangannya dengan perban dan sarung tangan kotor. Namun, sekarang tangannya telah menjadi sasaran tatapan mata yang serakah dan kotor. Beberapa di antaranya bahkan meneteskan air liur. Anak laki-laki itu merasa mual. Ia ingin muntah, tetapi sayangnya, ia telah dipukuli hingga terpojok. Mata anak laki-laki itu terus terpejam. Kali ini, ia melihat si tukang daging, yang sekuat gunung daging, menggiling pisau daging sambil tersenyum. Ketika pisau daging itu sudah matang, ia bahkan menjulurkan lidahnya yang sepanjang setengah meter untuk menguji ketajamannya. Ketika si tukang daging menyadari bahwa anak laki-laki itu sedang menatapnya, senyum di wajahnya semakin lebar. Ia bahkan mengedipkan mata ke arah anak laki-laki itu dan membuat ekspresi wajah. Anak laki-laki itu muntah lagi. Matanya tertunduk ke tanah. Tanah di Tombstone atau kota lain di dunia ini selalu sama. Tanahnya tebal, bau, dan tampak ditumpuk oleh lapisan humus yang tebal. Air limbah dan noda yang mencurigakan ada di mana-mana. Kadang-kadang, ketika sinar matahari merobek awan dan debu dan menuangkannya ke tanah seperti magma, bumi akan langsung terbakar, dan kabut beracun berwarna-warni akan terangkat. Begitu mereka terkena kabut beracun, bahkan para prajurit atau bandit yang telah mengalami modifikasi genetik akan merasa pusing, kehilangan fungsi, dan bahkan mati di tempat. Namun, tikus dan kecoa tetap bertahan hidup di dunia yang busuk ini. Mereka seperti ikan di air, berkembang biak dalam jumlah besar dan menunjukkan tanda-tanda akan menggantikan manusia. Anak laki-laki itu melihat seekor tikus besar dan gemuk merangkak keluar dari selokan yang gelap dan lengket dan merangkak menuju sepotong daging yang tidak sengaja jatuh ke tanah. Makhluk itu sangat waspada, mengetahui bahwa raksasa-raksasa yang sangat bersemangat di dekatnya adalah makhluk-makhluk yang bahkan lebih kejam dan licik daripada dirinya. Makhluk itu ragu-ragu untuk waktu yang lama untuk memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikannya sebelum ia menerjang daging cincang itu seperti kilat. Kemudian, dengan suara, swoosh, tali pancing yang setipis rambut dan dikendalikan oleh pegas mengikat salah satu kakinya dan melemparkannya ke udara. Kemudian, tukang daging menggulungnya dengan lidahnya dan menamparnya di atas talenan. Tukang daging itu telah selesai mengasah pisau jagalnya. Dia bisa menggunakan bajingan ini untuk menguji pisaunya. Sepasang tangannya yang tampak kikuk menyemprotkan sehelai cahaya putih. Dalam waktu singkat, dia telah mengupas kulit tikus besar dan gemuk ini dan menggantungnya di kait besi. Saat ini, tikus itu masih belum sepenuhnya mati. Ekornya berkedut, dan sepasang matanya yang pucat bertemu dengan mata anak laki-laki itu. Hewan yang malang. Anak lelaki itu berpikir dalam hati, tidak ada yang namanya jatuh secara tidak disengaja di dunia ini. Lalu dia tersenyum pahit dalam hatinya. Bukankah pengalamannya sama persis dengan yang dialami tikus yang menguliti itu? Sebagai hidangan pembuka sebelum hidangan utama, tikus yang dikuliti segera dibeli oleh seseorang dengan harga 5 ponsel bekas. Daging tikus adalah salah satu dari sedikit daging segar yang bisa dimakan oleh ras iblis saat ini, belum lagi mereka dikuliti hidup-hidup di tempat. Harganya memang tidak mahal. Pelanggan itu memegang daging di tangannya dan berseri-seri karena gembira. Dia mulai menggerogoti daging di tempat itu dengan suara berderak, yang bahkan membuat pelanggan meneteskan air liur. Mungkin, itu juga untuk tujuan mengiklankan dan memberitahu semua orang bahwa daging lezat itu telah tiba. Itulah sebabnya mereka menjual tikus pengulit hidup-hidup dengan harga yang sangat murah. Bos, saatnya memotong daging. Cepatlah, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Daging yang bagus seperti itu harganya berapapun. Katakan padaku, berapa harganya? Anak lelaki itu mendengar lolongan setan. Dia melihat wajah-wajah yang busuk, bengkak, dipenuhi lintah, atau memiliki 3 hingga 5 mata yang telah mengalami mutasi genetik karena radiasi. Kekejaman dan keserakahan tergambar jelas di wajah mereka. Tukang daging itu mengangkat anak laki-laki itu dan melemparkannya ke talenan tempat tikus-tikus yang dikuliti itu dikuliti. Tukang daging itu menjulurkan lidahnya dan menjilati wajah Liao, menyemprotkan aliran asam lambung yang panas ke arahnya. Dia terkekeh dan berkata, jangan bergerak. Tidak sakit. Keterampilan paman sangat bagus. Saya jamin darahnya akan terkuras bersih. Anak laki-laki itu tidak bergerak. Dia tidak menangis. Seperti semua orang di era ini, air matanya telah mengering saat ia lahir. Ia telah lama melupakan perasaan menangis. Tukang daging itu menepuk wajahnya dengan pisau daging seputih salju, menepuk dadanya, dan berteriak kepada para pelanggan yang tidak sabar, ayo. Ayo, daging berkualitas tinggi. Daging berkualitas tinggi. Lihat wajah ini. Lihat sepasang tangan ini. Tidak ada tanduk. Tidak ada lintah. Tidak ada pembusukan. Tidak ada kista. Bahkan tidak ada jejak mutasi. Daging ini bahkan lebih lezat daripada daging dunia bawah tanah.
Daging yang lezat itu begitu lezat sehingga bahkan para dewa tidak dapat berdiri tegak. Sepotong daging yang lezat seperti itu sudah cukup untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Anda bahkan dapat masuk dan keluar dari zona radiasi tingkat 3 dengan bebas. Ayo, ikut lelang. Daging yang enak dan lembut. Anak laki-laki itu melihat semakin banyak orang berkumpul di pasar daging. Lebih dari separuh setan di kota Tombstone berkerumun. Suara ludah mereka berkumpul menjadi lautan asam. Mata yang kotor itu memancarkan cahaya yang kotor, tetapi membuatnya lebih takut daripada pisau jagal. Dia menutup matanya dan meminta bantuan saudaranya. Saudaraku, selamatkan aku, kata anak laki-laki itu. Jangan takut, lu kecil. Jangan takut, sang kakak berkata, katakan kepada tukang daging ini bahwa kamu sama sekali tidak akan melarikan diri. Kamu sangat kecil, dan ada begitu banyak orang di sini. Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri. Jadi, bisakah dia melepaskan rantai di kakimu? Dengan cara ini, darahmu akan mengalir lebih cepat, dan darah yang menggumpal tidak akan tertinggal di kakimu. Rasanya juga lebih lesat. Kamu bisa memanggilnya, Paman. Kakimu bisa dijual dengan harga lebih tinggi. Dia pasti akan setuju. Kalau begitu, kamu harus mendengarkan dengan saksama. Saudara ini tidak akan mengucapkan kata-kata ini untuk kedua kalinya. Kalau begitu, saudara ini akan membunuh semua orang di pasar daging. Ini akan memberimu waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Kamu harus segera mencari ransel militer. Apakah kamu melihat si botak kamuflase di sana? Gunakan ranselnya untuk mengisi daging di pasar daging. Lalu, ambil senapan bergaris rambut ketiga di sebelah kanan dan pistol bermata 3 ke 5. Ingat, jangan lupakan pelurunya. Lari ke kiri, lari ke perusahaan mobil Old John, dan dapatkan mobil modifikasi yang cocok untuk lari jarak jauh di padang pasir. Sehari sebelum kemarin, geng Negro kebetulan punya mobil yang sangat bagus. Mobil itu dimodifikasi di tempat Old John. Hari ini, seharusnya sudah dimodifikasi. Semoga saja, mobil itu belum diangkut. Semua ini harus dilakukan dalam 10 menit, tidak 7 menit. Kalau tidak, separuh orang yang tersisa di kota Batu Nisan akan menyusul. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Anak laki-laki itu mengangguk tanpa suara dan tergagap, tapi aku tidak tahu cara menyetir. Apa yang harus kulakukan? Tidak masalah. Sederhana saja. Bukankah kita sudah melihatnya beberapa kali di tempat Old John? Aku seharusnya bisa. Kakaknya berkata, tapi, membunuh semua orang di sini akan menghabiskan terlalu banyak kekuatanku. Aku mungkin bisa, ngomong-ngomong, aku akan mengemudikan pesawat ulang-alik di awal, tetapi kamu harus mempelajarinya dengan cepat. Kamu harus berjalan sendiri nanti. Apa? Anak laki-laki itu terkejut. Ia merasa telah salah langkah dan tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan. Ia bahkan lebih takut daripada saat ia diikat dan dikirim ke tempat pemotongan. Kakak, apa yang kau bicarakan? Kita sudah bersama sejak lahir. Jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu bisa melakukannya. Bahkan, kamu selalu bisa. Potensimu jauh lebih tinggi daripada potensiku, tetapi kamu belum menemukannya. Saudaranya berkata, pokoknya, jangan terlalu banyak berpikir. Mohon saja kepada tukang daging untuk melepaskan kakimu terlebih dahulu. Ingat, bicaralah dengan nada yang menyedihkan dan tak berdaya. Saat ini, rasa kasihanmu adalah senjata terhebat kami. Anak lelaki itu menelan ludah dan menatap si tukang daging dengan rasa iba. Pada saat ini, si tukang daging sudah mengangkat pisau jagalnya tinggi-tinggi. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang memamerkan seni pedangnya atau dia benar-benar akan memotong pisau jagal itu. Pikiran anak laki-laki itu menjadi kosong. Tenggorokannya seperti tersumbat oleh darah beku. Dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Bicaralah, cepat bicara, kata saudaranya. Dagingnya harum, dagingnya enak sekali, harganya pantas. Kata tukang daging, cepat lakukan, apa yang kau tunggu-tunggu, chip, peluru, bensin, mesin, pelindung tubuh, senapan runduk, dan bahkan kendaraan lapis baja. Katakan saja berapa harga yang kau inginkan. Aku sanggup. Pelanggan yang tampak bukan manusia atau hantu berkata. Hehehe, hahaha. Angin yang menjerat kota Tombstone, menghancurkan seluruh Wastelen, dan bercampur dengan debu radiasi dan bau busuk. Saya, anak laki-laki itu tergagap. Suaranya serak. Dia sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dia katakan di tengah teriakan histeris para pelanggan. Namun, suara lain yang bernada tinggi dan mirip ular berbisa 100 kali lebih keras daripada suaranya. Suara itu seperti seember air dingin yang telah dituangkan ke pasar daging yang dipanaskan. Anak lelaki itu melihat ada tangan yang sangat basah telah mencengkeram pisau jagal, yang hendak jatuh, dan kantung jenazah si tukang daging, yang membuat wajahnya sangat jelek. Itu jelek, kalau tidak menakutkan. Kemudian, anak laki-laki itu mendengar pemilik tangan yang basah itu berkata dengan malas dengan suara yang lebih basah lagi, ini dombaku. Siapa bilang aku akan menjualnya? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.